Seruding The Heavens bab 81 sampai dengan bab 90. Bab 81 menemukan nama keluarga Jiang. Ye Fan selalu merasa masam ketika dia melihat ketidakberdayaan orang tua dan anak muda, tetapi ketika dia melihat pengganggu dan kejahatan, dia akan selalu menjadi sangat kejam dan dingin di dalam hatinya. Tampaknya itu kontradiktif, tetapi itu karena sifat emosi yang sebenarnya. Simpati yang berlebihan hidup berdampingan dengan kekejaman, dia tidak tahu mana yang dia sukai. Sebagai contoh, sekarang dia benar-benar tanpa belas kasihan, tanpa simpati, menginjak wajah Tuan Li Jiaqi muda, suaranya dingin, berkata, jika kamu tidak ingin menderita, aku bertanya apa yang kamu katakan, kalau tidak kamu akan memahami konsekuensinya. Bocah kecil. Bang. Ye Fan menendangnya dengan satu kaki, gigi keluarga Master Li ketujuh semuanya longgar, dan pipi putih dan halus benar-benar bengkak, dan hidung serta mulutnya berdarah. Melihat kulitmu yang halus dan daging yang empuk, kamu adalah seorang Kasim, tidakkah kamu mengatakannya, aku akan melengkapi kamu dan membuat kamu layak untuk nama itu. Ye Fan mengorbankan buku emas itu lagi, seolah-olah intersepsi pelangi dibuat dalam kegelapan dan mulia. Cantik. Kamu apa yang akan kamu berani? Ketujuh tuan muda Tuan Li sangat ketakutan. Biarkan kamu menjadi Kasim. Tidak, saya katakan, saya sudah mengatakan semuanya. Wajah Tuan Li muda sangat ketakutan sehingga cacat. Bagi pria, ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Hal-hal yang tidak menarik. Ye Fan duduk di batu biru tidak jauh dari sana dan diam-diam mendengarkannya berbicara tentang masa lalu. Orang tua Ting Ting benar-benar dibunuh oleh beberapa biksu dari keluarga Li. Mereka bertukar obat langka dari biksu lain dengan harga yang sangat mahal, yang dapat memicu kegilaan binatang buas yang kuat, yang ditaburkan pada orang tua Ting Ting tanpa mengetahuinya, dan mereka ketakutan ketika mereka pergi mengumpulkan elisir. Cabik burung petir terkoyak. Tentu saja, ada beberapa transaksi kotor dan trik gelap, yang membuat orang marah. Ye Fan menghela nafas dan berkata, apakah itu dunia vulgar atau dunia para biarawan, tidak ada perbedaan. Akan ada kebencian manusia yang kompleks di tempat-tempat beberapa orang, dan bahkan para biarawan tidak bisa menjadi vulgar. Detektif Ye Fan menemukan sebuah kotak kayu dari lengannya, dan kemudian menendangnya dengan kaki. Dengan cahaya Xing Yue, dia perlahan membuka kotak cendana yang agak berat ini. Ada batu kuning muda di dalamnya, yang dapat memiliki ibu jari yang tebal dan panjang buku jari. Meskipun itu adalah sepotong kecil, sangat berat untuk memulai dengan. Ye Fan merasakan vitalitas yang kuat. Menurut catatan kuno, di era ketika langit dan bumi selaras dengan semua hal, tumbuh-tumbuhan menjadi makmur, roh-roh itu kuat, dan ramuan itu tidak ada habisnya. Ia juga menghasilkan banyak sumber, seperti kristal kuning, tetapi ada banyak esensi kehidupan di dalamnya. Apakah itu? Ye Fan berulang kali mengamati di bawah sinar rembulan, dan menemukan bahwa sumber dipenuhi dengan kotoran, dan bagian kristal hanya menempati sepertiga, yang agak menyesali dirinya. Ini bukan sumber murni. Namun meski begitu, dia sangat puas. Dalam batu yang menyerupai amber ini, ada vitalitas kehidupan yang sangat kuat, dan ada hal-hal seperti kabut dan cahaya yang mengalir di dalamnya. Untung, aku tidak tahu seberapa besar itu bisa membantuku membuka lautan pahit. Itu milikku. Tidak jauh, 7 tuan muda dari keluarga Li mengerang dalam genangan darah, mengertakkan gigi, penuh dendam dan amarah. Bukankah sumber ini ditemukan di sebuah gua kuno di gunung yang dalam? Apakah hanya yang ini, tidak ada yang lain? Di bawah siksaan Ye Fan, 7 tuan muda dari keluarga Li mengatakan semuanya tanpa disembunyikan. Ada seorang biksu yang sedang duduk di gua kuno itu. Umurnya terlalu tua, kerangkanya sudah lapuk, hanya menyisakan sumber seperti itu. Sayang, kupikir aku bisa memanen beberapa potong. Ye Fan merasa serakah. Aku sudah mengatakan segalanya, bisakah kau membiarkanku pergi seumur hidup? Keluarga Li, 7 mata tuan muda menunjukkan sinar harapan. Dia tentu tahu bahwa ini hanya semacam pemborosan. Apakah kamu pernah merasa kasihan ketika kamu membunuh orang tua Ting Ting? Pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan jalan bagi mereka ketika kamu menganiaya orang tua dan muda yang kesepian seperti Jiang Paman dan Xiao Ting Ting? Ye Fan menendangnya dengan satu kaki, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan, biarkan dirimu selesai, agar tidak menderita. Aku belum membunuh siapapun, dan aku tidak ingin mendapatkan darah di tanganku. Kamu belum membunuh siapapun. 7 guru Li bergidik dengan kata-kata ini dan berkata, kamu akan gemuruh oleh langit. Ye Fan menendangnya ke batu dan berkata, budak dirimu. Jika kamu memaksaku untuk melakukannya, biarkan kamu menjadi Kasim pertama, dan kemudian biarkan hidupmu mati. Pada saat ini, 7 tuan muda Tuan Li sangat marah. Metode kematian semacam ini terlalu sia-sia. Yang lain bahkan meremehkan untuk menembak dan memintanya untuk menyelesaikan sendiri. Ibumu benar-benar brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Ye Fan duduk di batu biru tidak jauh dari sana, dan berkata, di mana ada begitu banyak omong kosong, aku dengan cepat menggerakkan tanganku, aku tidak punya kesabaran. Aku. Keluarga Li 7 tuan muda mati lemas bahkan tidak bisa berbicara, dan akhirnya berteriak, kamu tidak boleh mati. Bang. Dia membenturkan kepalanya ke batu dan mati. Kau bunuh diri, aku tidak membunuh siapapun. Ye Fan berdiri dan mulai membersihkan jejak. Butuh 1 jam penuh untuk menghapus semuanya, dan kemudian pergi ke kota. Meskipun dia tampak tenang, dia benar-benar berkeringat di telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh musuh. Meskipun 7 tuan muda penuh dengan kejahatan, dia harus disalahkan, tetapi itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ye Fan tidak terburu-buru untuk berlatih setelah menyambar Yuan. Dia tahu secara mendalam bahwa Yuan mengandung sejumlah besar esensi kehidupan. Setelah melanggar, itu akan keluar dari gelombang Yuan Li.
Sekarang semuanya harus hati-hati. Dalam 2 hari berikutnya, kota King Feng sangat tenang, baru 2 biksu lain dari keluarga Li bergegas kembali dari Gua Yanxia pada hari ketiga terjadi kekacauan yang mempengaruhi seluruh kota. 7 tuan muda keluarga Li hilang. Bagaimana bisa seseorang yang memperbaiki makhluk abadi menghilang tanpa mengatakan apa-apa? Ini adalah retribusi keluarga Li. Pembalasan macam apa yang harus dilakukan oleh keluarga Wang? Kecuali untuk lawan dari keluarga Li, yang berani melakukannya, yang akan memiliki kekuatan seperti itu. Ya, mendengarkan pelayan dari keluarga Li mengatakan bahwa sebagian besar adalah pelakunya yang disebabkan oleh sumber beberapa waktu lalu. Bahkan orang-orang biasa di kota King Feng membicarakannya dengan cara ini. Orang dapat membayangkan seberapa besar badai ini. Keluarga Li benar-benar marah, dan pada saat yang sama ada beberapa ketakutan. Pada awalnya, Ye Fan tidak peduli. 2 orang yang kembali dari keluarga Li tidak mencapai kondisi kehidupan musim semi, dan mereka tidak bisa mengendalikan Shen Hong. Namun, beberapa hari kemudian, perkembangan masalah itu agak di luar dugaannya, dan kekacauan itu secara bertahap meningkat. Beberapa orang datang ke Gua Yanxia. Beberapa biksu di negara bagian Life Spring datang untuk membiarkan keluarga Li memimpin jalan ke gua kuno tempat sumber itu ditemukan. Kemudian, para biksu dari keluarga Wang juga mengundang mentor mereka untuk memasuki gunung yang dalam untuk menemukan gua kuno itu, dan kedua belah pihak hampir berselisih. Apakah Anda menemukan sumbernya di sini? Pada hari ini, kota King Feng mendatangi selusin kuda, yang semuanya adalah binatang buas yang sangat menarik, dengan berbagai skala dan kalajengking, serta tanduk. Gunung di tengah adalah yang paling luar biasa, ditutupi dengan sisik emas, dan pancaran cahaya, seperti nyala api keemasan. Itu terlihat seperti dewa emas, tetapi ada 2 tanduk lagi di tengkorak, yang dilahirkan dalam bifurkasi, dan mengelilingi rumah-rumah emas, sangat dewa dan kuat. Keempat kakinya tidak menginjak tanah, dan tingginya lebih dari 3 inci dari tanah, benar-benar berjalan di udara. Bisa dibayangkan bahwa monster ini sangat kuat dan mengerikan. Di puncak Dewa Emas duduk seorang pria muda berusia 24 hingga 5 tahun, berpakaian putih, terlihat anggun, dengan senyum lembut di wajahnya, sangat tampan, matanya seperti air, dan ada aliran sihir yang halus, yang disebut Sang Feng Tuhan itu seperti batu giok. Di kedua sisinya, ada 2 pembalap yang berjalan berdampingan. Di sebelah kiri adalah binatang Xian, menyerupai singa-singa, binatang Xian memiliki rambut yang sangat panjang dan sangat bersih, sejelas giok. Tanduk giok bermekaran dengan 5 warna cahaya. Monster 5 warna ini juga berjalan di udara, tidak benar-benar menginjak tanah, Chen Jun luar biasa. Di bagian atas duduk seorang anak laki-laki berusia 16 hingga 17 tahun, mengenakan pakaian Xingyi, yang berani, tetapi ada semacam kesombongan, sepertinya menghina melihat segala sesuatu di kota. Di sisi lain, ada binatang yang bersinar, berbentuk seperti rusa, ditutupi dengan sisik perak, dan ada mata vertikal di tengah dahi. Di bagian atas duduk seorang gadis berusia 16 hingga 17 tahun, yang kulitnya setebal lemak, matanya berkabut seperti air musim gugur, dan bibir merahnya sedikit indah, tetapi memberikan perasaan ketinggian yang tidak bisa dicapai, dengan sedikit kebanggaan. Selusin binatang buas di belakang ketiganya juga luar biasa, semuanya adalah alien yang sangat langka, atau baju besi bersisik, atau seluruh tubuh seperti batu giok, semuanya memiliki kilatan cahaya, dan orang-orang di gunung berkisar antara 20 hingga 40 tahun. Baik pria dan wanita membawa roh pembunuh, dan semangat juang yang kuat berkumpul di sekitar mereka. Di kejauhan, Ye Fan melihat semua ini di matanya, dan tidak bisa menahan nafas, apa alasan orang-orang ini? Bukan orang biasa. Belum lagi 3 yang pertama, hanya selusin ksatria di belakang mereka, tidak lebih buruk daripada kuda-kuda dari keluarga kuno dan tanah suci yang terlihat di depan makam Kaisar Iblis, semangat juang yang kuat dan semangat membunuh tatap muka datang. Apakah ada orang di kota ini yang nama keluarganya Jiang? Saat itu, seorang ksatria diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang di kota. Hati Ye Fan tiba-tiba melompat, apa yang mereka datang untuk mencari nama keluarga Jiang? Bab 82 Keluarga Jiang kuno yang kelaparan. Mengapa kelompok yang begitu kuat datang ke kota untuk mencari nama Jiang? Ye Fan tidak bisa tenang. Dia takut melibatkan Jiang Paman dan Xiao Tingting. Kota King Feng belum pernah melihat begitu banyak binatang aneh, selusin kuda dengan baju besi skala berkedip dan cahaya ilahi, membuat orang-orang di jalan sangat ketakutan dan dengan cepat menghindar ke belakang. Seorang kesatria setengah baya berusia 30-an, duduk di atas seekor binatang buas bersisik hijau, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi simpatik, mengatakan, kamu tidak perlu takut, kami tidak jahat, tanyakan apakah ada nama keluarga Jiang di kota ini. Meskipun dia mencoba untuk membuat penampilan yang damai, orang-orang ini jelas kesatria yang telah melalui pertempuran. Setelah mengalami penajaman pisau dan darah, mereka secara alami melepaskan udara membunuh. Orang-orang biasa merasa ketakutan. Seorang petani tua menunjuk ke West Street, bibirnya bergetar, dan kata-katanya tidak jelas. Dia berkata, jalan itu rumah terbesar adalah. Terima kasih. Orang-orang ini mengendalikan binatang buas dan perlahan berjalan menuju jalan barat kota. Tidak jauh dari situ, Ye Fan merasa lega. Ternyata ada keluarga Jiang lainnya di kota. Dia dengan cepat bergegas menuju East Street dan kembali ke restoran dalam waktu singkat. Paman Jiang. Nah, apa yang terjadi? Pria tua itu keluar dari dapur. Xiao Tingting mencuci nampan merah buah-buahan liar, dan membawanya dengan patuh, mata hitamnya yang besar berkedip, memancarkan cahaya yang aneh, dan bertanya, ada apa dengan kakak? Ini sangat. Ye Fan memberitahu Paman Tua Jiang apa yang baru saja dia dengar, dan kemudian bertanya, apakah Anda memiliki persimpangan dengan orang-orang ini?
Paman Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tinggal di usia 70-an, dan saya hampir tidak pernah menjauh dari kota. Mustahil untuk mengenal orang-orang seperti itu. Banyak binatang buas, aku ingin melihat seperti apa rupanya. Air Xiao Tingting mata besar Lingling menunjukkan banyak bintang kecil, berlari keluar dari restoran kecil dan melihat dengan rasa ingin tahu ke ujung jalan. Ye Fan melihat bahwa Xiao Tingting tidak dekat, berbisik, apakah ini ada hubungannya dengan orang tua Tingting? Seharusnya tidak. Ada jejak kesedihan di mata lelaki tua itu, mengatakan, mereka telah berlatih di Yanxia Dongtian, mereka tidak pernah bepergian jauh, dan teman-teman yang mereka kenal semuanya dari pintu yang sama. Banyak binatang buas, mereka tidak menyentuh kaki mereka. Xiao Tingting berdiri di pintu restoran kecil itu, dan wajah merah itu berkibar karena kegembiraan dan keterkejutan, berteriak, kakek keluar untuk melihat mereka, mereka datang kepada kita terburu-buru. Ye Fan dan lelaki tua itu bergegas keluar, dan melihat selusin pengendara bergegas dengan cepat, tidak ada debu yang terbang, semua binatang buas tingginya 3 inci dari tanah, dan berjalan di udara. Mereka sangat ganas. Xiao Tingting sedikit takut, karena selain dari 3 di tengah, semua ksatria secara alami melepaskan roh pembunuh yang kuat, dan ada perang bawaan di Divus. Ye Fan buru-buru mengambil tangan Xiao Tingting, dan kemudian membantu Jiang, orang-orang biasa benar-benar tidak tahan dengan paksaan ini. Orang-orang biasa akan ketakutan jika menghadapi untuk waktu yang lama. Selusin binatang buas berhenti di depan restoran kecil, menggelengkan kepala, sisik mereka bersinar, dan bersinar dengan berbagai cahaya. Mereka sangat ilahi, tetapi Shen Hui tidak bisa menyembunyikan darah-darah mereka. Jelas, mereka semua melalui pertempuran berdarah. Bukan hewan peliharaan di rumah kaca. Apakah ini keluarga Jiang? Pria muda di tengah-tengah kelas yang tampak sangat elegan dan tampan bertanya, dia mengenakan pakaian putih, Cheng Sue, matanya seperti air, dan kadang-kadang mengedarkan cahaya ilahi kecil, duduk di atas dewa emas. Ada watak berdebu yang sangat berbeda dari para ksatria pembunuh itu. Wajah keriput Paman Jiang penuh keraguan, dan dia berkata, ya, aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Pria tua itu berusia lebih dari 70 tahun, dengan embusan angin dan salju di wajahnya, sederetan lipatan telah muncul, dan mata tuanya agak berlumpur. Melihatnya setua seorang lelaki dengan angin dan lilin, bocah 16 atau 17 tahun, yang duduk di atas binatang 5 warna itu langsung mengerutkan kening, berkata, ini hanya seorang lelaki tua biasa di negara yang akan mati. Tidak mungkin apa yang kita cari orang-orang. Lelaki muda dewa emas itu melirik ke arahnya, remaja yang berwajah 5 warna itu sepertinya punya sedikit gangguan, dia berhenti bicara dan tidak berkata apa-apa lagi. Apakah kamu selalu tinggal di kota Qingfeng? Ya, hampir tidak pernah bepergian jauh, pria tua itu menjawab dengan jujur. Nenek moyangmu tinggal di sini, atau nanti pindah ke kota ini? Pemuda pada dewa emas terus bertanya. Generasi ayah saya pindah ke sini. Saya lahir di sini. Apakah Anda ada apa? Tuan Jiang bingung. Mendengar kata-kata ini, pria muda pada dewa emas segera melompat. Pakaian putihnya berkibar-kibar di tiup angin, sepatu botnya bersih, dan dia terlihat tampan. Dia adalah pria cantik yang langka. Yulai menggambarkannya sebagai tidak berlebihan. Bos, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu, aku harap kamu bisa menjawabnya. Jangan berani, jika aku tahu, aku harus menjawab. Paman Jiang hanyalah seorang lelaki tua biasa, dan ia mengagumkan bagi para bhikkhu yang berasal dari hewan yang berbeda. Xiao Tingting sedikit gugup, memegang tangan Ye Fan erat-erat, saling terkait erat antara dia dan orang tua itu, memandangi hewan-hewan liar dan para ksatria, dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Tolong maafkan dosa dulu, aku ingin bertanya, apakah ayahmu masih hidup hari ini? Pria berkulit putih itu bertanya dengan sedikit gugup. Paman Jiang pertama-tama bingung, dan kemudian menjawab, sudah lebih dari 50 tahun. Apa? Pria putih tiba-tiba membeku, ekspresi takjub di wajah Ruyu, dan kemudian menghela nafas. Sudah lama kukatakan, ini hanya orang tua jahat yang biasa. Remaja di monster 5 warna itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan sepertinya ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Kamu diam. Pria berkulit putih itu membelakangi dan memelototinya, lalu berbalik dan terus bertanya, orang tua itu juga meminta pengampunan. Apakah ayahmu memanggil Jiang Zhi? Kamu bagaimana kamu tahu? Paman Jiang menunjukkan keheranannya. Gadis muda yang duduk di rusa berkilauan dari perak menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, sepertinya kita benar-benar menemukannya. Dia memiliki sosok yang ramping, kulitnya seputih batu giok, wajahnya cantik, dia sangat cantik, dan dia memiliki sentuhan kebanggaan berarti, memberi orang perasaan yang tidak bisa dicapai. Remaja di binatang 5 warna mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa orang tua biasa seperti itu menumpahkan darah dari keluarga Jiang kami? Jika itu benar-benar keturunan Paman Jiang Zhi, bagaimana mungkin ia tidak mengerti metode kultivasi? Nama keluarga. Lansia, bisakah Anda berbicara dengan saya dengan seksama? Pemuda berkulit putih itu selalu bersikap sangat lembut. Ia melangkah untuk mendukung Tuan Jiang dan berkata, bisakah kita masuk dan membicarakannya? Semua ksatria ada di luar. Pria kulit putih itu mendukung Jiang dan berjalan kembali ke restoran. Bocah yang sombong dan gadis yang sangat cantik juga mengikuti. Ye Fan melihat bahwa pihak lain tidak jahat, dan membawa Xiao Tingting untuk duduk di samping, dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada beberapa tahi lalat merah di lengan kiriku? Total 5. Bagaimana kamu tahu ini? Paman Jiang menunjukkan ekspresi terkejut. Kakek Jiang Zhi benar-benar hidup dalam pengasingan di Yandi dan tidak ingin mati lebih dari 50 tahun yang lalu. Pria berbaju putih itu mendesah pelan dan berkata, orang tua, mungkin aku harus memanggilmu paman. Jangan berani, jangan berani.
Paman Jiang melihat pihak lain memberi hormat kepadanya, dan buru-buru menarik pria itu berpakaian putih. Kalian berdua tidak bisa datang untuk melihatmu. Pria berbaju putih itu berbalik ke mereka berdua di belakangnya. Seminggu untuk bertemu Paman Gong. Gadis muda yang cantik berusia 16 atau 7 tahun itu melampaui, dan pada saat yang sama melirik Ye Fan dan Xiao Tingting. Pria muda itu enggan dan menggerutu, lihat pamanmu. Dia buru-buru memberikan hadiah, sangat asal-asalan. Ini. Paman Jiang penuh dengan ekspresi bingung, tidak mengerti mengapa mereka seperti ini. Kakak, apakah kamu kenal kakekku? Xiao Tingting juga bingung, bulu matanya yang panjang berkedip, dan matanya yang penuh aura bingung. Melihat dia tidak bersalah dan imut, pria kulit putih menyentuh kepalanya dengan menyayanginya dan berkata, kami berasal dari keluarga yang sama. Keluarga apa? Xiao Tingting berkedip dengan rasa ingin tahu. Sebuah keluarga kuno yang diwarisi dari keluarga kuno Jiang. Di masa depan, kamu perlahan-lahan akan mengerti betapa luar biasanya keluarga kita di Donghuang. Hati Evan bergetar, keluarga aborigin jelas merupakan keberadaan yang terpisah setara dengan tanah suci, dan statusnya di Donghuang tidak mungkin tercapai. Menurut pengetahuan Evan, nama keluarga Jiang adalah nama keluarga tertua di Tiongkok. Menurut catatan sejarah, nama keluarga Jiang adalah keturunan Kaisar Yan. Dia diberi nama keluarga karena tempat kelahiran Kaisar Yan. Chen Nongju tinggal di Jiangshui karena nama keluarganya. Evan terkejut, tidak pernah berpikir bahwa di sisi lain dari langit berbintang, nama keluarga Jiang masih sangat terpisah, yang berada di luar harapannya. Kakek Jiang Zihi sangat terkejut, bahwa dia terpesona oleh usia mahkota yang lemah. Kemudian, itu adalah Megatron, menginjak kakinya, 8 arah bergerak, angin dan awan, aku tidak bisa memikirkannya. Pria berkulit putih itu tampak sangat emosional, dia sudah melihat ternyata kehidupan orang tua tidak terlalu baik, dan tidak mungkin untuk membayangkan, bahwa darah generasi pria kuat akan berkurang ke bidang ini. Gadis di sebelahnya juga bingung, dan bertanya, apakah Tuan Jiang Zihi tidak mengajari Anda cara berlatih? Latihan apa? Paman Jiang bingung dengan apa yang mereka katakan dan katakan pada dirinya sendiri, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Banyak hal terjadi pada waktu itu, dan sulit untuk membuatnya jelas pada satu waktu. Apakah Anda bersedia untuk pergi bersama kami? Pria kulit putih itu berkata kepada Ye Fan dan Xiao Tingting. Aku tidak bermarga Jiang, Tingting adalah satu-satunya cucu Paman Jiang. Ye Fan buru-buru menjelaskan. Pemilik keluarga berutang banyak pada kakek Jiang Zihi, tetapi masa lalu yang berdebu pada akhirnya akan jatuh. Aku ingin menjemputmu dan Tingting kembali ke rumah Jiang. Pria tua itu agak linglung, meskipun dia tidak mengerti segalanya, tetapi dia mungkin mendengarnya, dan dia tidak bisa menerimanya. Gadis di sebelahnya melihat bahwa Xiao Tingting sangat imut dan tersenyum padanya. Tingting, apakah kamu punya keinginan? Kakak dapat membantu kamu segera mewujudkannya. Aku tidak punya keinginan khusus, selama aku bersama kakek dan kakak sepanjang waktu. Apakah ada keinginan lain? Xiao Tingting mencondongkan kepalanya dan memikirkannya dengan serius. Suara itu sangat naif, mengatakan, aku bisa makan cukup setiap hari, tidak ada yang menggertak aku dan kakek. Mendengar kata-kata ini, gadis itu tiba-tiba membeku. Wajah pria kulit putih itu bahkan lebih bergejolak. www.mtnovel.com Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda diganggu pada siang hari? Ya, ketika saudara laki-laki tertua tidak datang, setiap hari orang jahat datang menggertak kita. Kata-kata naif Xiao Tingting membuat orang-orang ini berubah warna. Aku lupa bertanya pada orang tua, bagaimana dengan orang tua Tingting? Tuan Jiang yang tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, saya memiliki anak di usia tua saya, tetapi pada akhirnya saya akan mengirim orang berambut hitam dengan rambut putih. Bagaimana mungkin? Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Aku tidak tahu apakah mereka dibunuh atau benar-benar dibunuh secara tidak sengaja. Di sebelah, Xiao Tingting mendengar kata-kata ini, matanya yang besar tiba-tiba memerah. Ayo jelaskan. Mata pria kulit putih itu berkedip pada saat ini dengan 2 kilatan magis. Lelaki tua itu hanya menyebutkan beberapa kata. Lelaki putih itu segera berdiri dan berkata, Yan Xiaodongtian, saya belum pernah mendengarnya. Kami akan melakukan perjalanan sebentar. Jika ada yang berani untuk memblokir, saya tidak keberatan membiarkan seni bela diri ini hilang. Gadis muda yang cantik di sebelahnya mencibir dan berkata, bahkan orang-orang dari keluarga Jiang kami berani menggertak. Sebelum pergi ke Yan Xiaodongtian, mari kita pergi ke keluarga Li untuk berjalan-jalan. Para ksatria yang menjaga di luar mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba niat membunuh dan berkelahi yang mencengangkan pecah. Pada saat ini, seluruh kota semilir angin diselimuti dalam suasana yang mengerikan. Bab 83, siapa yang bisa berhenti? Pria berkulit putih itu berasal dari keluarga kuno Tandus, keluarga Jiang, bernama Jiang Yifei. Seperti namanya, para dewa seperti batu giok, pakaian putih memenangkan salju, dan mereka luar biasa. Dia tidak banyak bicara tentang masa lalu kakek Jiang Zihi, tetapi dia masih bisa mendapatkan banyak berita berguna. Ayah Jiang Zihi, meninggalkan rumah Jiang di masa lalu dan tidak pernah kembali. Dia memiliki cerita yang tidak diketahui. Terlibat dalam vena pemilik. Mengapa Tuan Jiang Zihi membuat prestasi besar? Mengapa dia meninggal 50 tahun yang lalu? Disinilah Jiang Yifei bingung. Dia batuk banyak darah ketika dia meninggal. Jiang mengingat masa lalu, dan dia tidak terlalu sedih. Beberapa hal secara bertahap akan memudar seiring waktu. Ternyata begitu. Jiang Yifei tidak banyak bicara, tetapi hanya mengangguk, dia sepertinya mengerti perasaan yang tersembunyi. Gadis cantik di sebelahnya bernama Jiang Chaisuan, dengan postur anggun, leher langsing, dan wajah yang cantik. Sebagai wanita muda dari keluarga Jiang, dia memancarkan temperamen yang memberi orang perasaan yang tak terjangkau.
Tapi dia sangat menyukai Xiao Tingting, dan dia tidak punya rak sombong. Dia mengambil tangan Xiao Tingting dari waktu ke waktu dan menanyakan itu, nadanya sangat lembut. Bocah sombong bernama Jiang Yichen, meskipun dia tahu identitas Jiang dan Xiao Tingting, tidak terlalu antusias, dan masih terlihat keren. Jiang Caixuan melangkah maju, suaranya jernih dan indah, dan berkata, "Orang tua, tolong kembali ke rumah Jiang bersama kami." Kakek saya berkata, "Keluarga Jiang tidak dapat menahan nadi Anda harus tetap menemukannya, silakan kembali." Lupakan saja, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, hidupmu terlalu jauh dariku, kita adalah orang-orang dari dua dunia. Aku sudah terbiasa dengan semuanya di sini. Tuan Jiang adalah orang tua biasa yang telah hidup begitu besar, dia mengalami banyak hal pada usianya, dan dia merasa tidak dapat berintegrasi ke dalam keluarga itu dan menolak. Kamu hanya tidak berpikir tentang dirimu sendiri, tetapi juga berpikir tentang Tingting. Dia adalah seorang putri kecil di awan dan tidak boleh diganggu. Dia membutuhkan kehidupan lain. Jiang Caixuan menyebutkan masa depan Xiao Ting, orang tua itu dibujuk dan berkata, "Kamu dan kami kembali, orang-orang tua di keluarga sangat berharap bahwa orang tua Jiang Zihi akan kembali ke keluarga Jiang. Kau membawa Tingting pergi, aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini, aku tidak ingin pergi ke tempat lain." Xiao Tingting segera memeluk lengan pria tua itu dan berkata, "Aku bersama kakek, di mana kakek berada, di mana Tingting berada." Pada saat ini, Jiang Yifei menunjukkan senyum lembut. Dia sepertinya sangat menyukai Xiao Tingting. Dia menyentuh kepala Xiao Tingting dan berkata, "Langit di sini terlalu kecil." Jiang Yifei adalah orang bijak. Dia tahu bahwa membujuk Jiang tidak terlalu berguna. Hanya dengan membiarkannya melihat detasemen keluarga Jiang, mungkin orang tua itu dapat berubah pikiran. Dia berdiri dan berkata, "Pergi ke keluarga Li dulu." Kata-katanya tenang, tetapi tampaknya memiliki sihir yang aneh. Semua binatang di luar meraung, dan napas berdarah keluar, semua para kesatria meletus dengan keinginan bertarung yang kuat. Jiang Yifei terlihat tenang, dan Dewa Emas itu mengikutinya dengan cermat. Dia melambat dan berjalan berdampingan dengan Jiang, dan semua orang di belakang. Semua orang tidak mengendarai hewan aneh, tetapi berjalan menuju keluarga Li dengan berjalan kaki. Xiao Tingting dengan gugup meraih tangan lelaki tua itu dan Ye Fan, dan dilindungi oleh bintang-bintang dan bulan, membuatnya agak gelisah. Pada saat ini, Jiang Yifei dan Jiang Caixuan berjalan berdampingan dengan mereka, tetapi mereka hanya berdiri di kiri dan kanan, bukan di tengah. Semua orang di jalan sangat terkejut, ketika mereka melihat bahwa Jiang dan Xiao Tingting dijaga seperti ini, mereka semua terlihat sangat luar biasa, banyak orang gemetar dan takut pada binatang buas itu, mereka mundur ke kedua sisi jalan. "Ada apa, Pak Tua Jiang tahu orang-orang ini? Lihat, binatang buas aneh itu semuanya berdiri, aku takut mereka semua bisa terbang ke tanah, bagaimana bisa Pak Tua Jiang bertemu orang-orang ini?" Orang tua pekerja keras Jiang akhirnya dipindahkan, dan orang-orang baik akan selalu dihargai. Keluarga Li sedang dalam kesulitan sekarang, mereka tampaknya berjalan menuju keluarga Li. "Ya, aku sudah menantikan bertahun-tahun, dan akhirnya seseorang akan membersihkan keluarga Li." Kedua sisi jalan, semakin banyak orang berkumpul, meskipun semua orang sangat takut dan tidak berani bergerak maju, tetapi masih menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan, mengikuti jauh, bergerak menuju keluarga Li. Ketika Jiang datang ke pintu depan rumah Li, dia agak ragu-ragu. Setelah melihat ini, Jiang Yifei secara langsung membantunya mengambil langkah ke atas dan berkata, "Jangan katakan itu adalah keluarga Li kecil, yaitu istana negara yang paling kuat di Donghuang, dan tidak ada yang berani memblokirnya." Bang! Di depan, sepasang pintu vermilion tiba-tiba terbang, seolah-olah palu besar menghantamnya. Tiba-tiba ada kebingungan di dalam, dan ada suara minum dan bersumpah di portir. Siapa yang melakukannya? Aku berani datang ke keluarga Li untuk memecat liar, benar-benar mencari kematian. Selusin orang dengan cepat berlari keluar, semua ganas, tetapi ketika mereka melihat selusin binatang buas, mereka tiba-tiba membeku, semua kata-kata kutukan menelan kembali, menganga, cahaya ganas di wajah mereka semua berkumpul, dan menjadi panik, lari cepat. "Lihatlah seperti beruangmu, apa yang kamu takutkan, kita memiliki orang-orang di sebelah Lisian." Setelah seorang manajer mendapat laporan, dia keluar dengan mengutuk dan berkata, "Persetan, siapapun yang makan macan tutul yang ambisius, berani datang ke keluarga Li untuk menimbulkan masalah, tidak tahu berapa banyak tuan peri yang tinggal di sini sementara. Orang jahat." Manajer baru saja keluar, dan Xiao Tingting mundur beberapa langkah, tampaknya agak takut pada orang ini. "Kamu." Manajer itu juga takut ketika dia keluar. Dewa emas, binatang 5 warna, dan rusa dengan mata vertikal, dia tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar, dia tenang. "Apakah ini orang jahat?" "Ya, dia mengambil restoran kami dan merampok kakek darahku." Hal semacam ini diceritakan oleh Xiao Tingting dengan kata-kata kekanak-kanakan, yang membuat orang merasa marah. Jiang Yifei melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seorang kesatria melangkah maju, memaksanya untuk mengambil alih. "Kamu apa yang akan kamu lakukan? Di sini adalah keluarga Li, beberapa tuan peri ada di dalamnya, dan kamu tidak bisa membiarkanmu menyebarkan alam liar." Dia berteriak ke dalam dan terus mundur. "Jangan lakukan itu di sini, agar tidak menakuti anak itu." Pikiran Jiang Yifei lembut, takut adegan berdarah menakut-nakuti Xiao Tingting. "Ya." Kesatria, yang ditutupi dengan baju besi, meraih kerah pelayan dan melemparkannya langsung. Kilatan cahaya biru melintas, dan kesatria lain melaju dengan orang barbar, terbungkus pelayan, tiba-tiba bergegas keluar kota. "Ya Tuhan, aku bisa terbang. Benar-benar bisa terbang." Binatang buas itu berlari di langit, itu luar biasa. Di kejauhan, semua penonton menunjukkan kejutan, membuka mulut mereka, dan tampak kaget.
Mulut Xiao Tingting juga terbuka ke bentuk O, berjingkat melihat ke langit. Jiang Caisuan tersenyum dan berjongkok, berkata, apakah Anda ingin memiliki binatang yang begitu berharga, dapatkah Anda terbang di langit setiap hari? Xiao Tingting mengangguk tanpa sadar, tetapi dengan cepat memikirkan sesuatu, dengan erat menggenggam lengan lelaki tua itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin bersama kakek. Jiang Caisuan tidak berharap Xiao Tingting mendapatkan wawasan tentang sikapnya, jadi dia tidak terus merayu dan membujuk. Belum lama ini, bayangan hijau muncul di langit. Ksatria yang pergi melaju kembali dengan binatang itu dan mendarat. Sebuah helai rambut melilit tangannya, dan ada sedikit darah di atasnya. Di sebelahnya, Ye Fan sangat terkejut, para ksatria dari keluarga Jiang tampaknya sangat kuat, dan kekuatan mereka sulit untuk berspekulasi. Dia merasakan kekuatan tempur yang melonjak pada orang-orang itu. Kerumunan terus berjalan, dan para penonton mengikuti di belakang, dan ingin melihat orang-orang jahat dari keluarga Li membersihkan. Siapa yang mendobrak keluarga Li saya untuk membuat masalah? Saat itu, beberapa pria parubaya mengenakan damas, dan beberapa pria tua keluar dengan amarah di wajah mereka. Pak Tua Jiang, kamu. Jelas mereka belum mengetahui situasinya. Ketika mereka melihat Tuan Jiang di halaman, mereka langsung berteriak, siapa yang membiarkanmu masuk, keluar. Tuan, tolong bisikan, apa yang ada di belakang Anda. Bisikan diingatkan dengan suara rendah. Lelaki itu memperhatikan binatang buas yang aneh di luar gerbang. Tiba-tiba dia panik dan ketakutan berulang-ulang, berkata, pergi dan undanglah para peri-peri keluar. Wajah cantik Jiang Caisuan menunjukkan warna dingin, mengatakan, keluarga kecil www.mtnovel.com tapi hanya beberapa orang yang tahu sedikit tentang latihan spiritual, berani menggertak dan menggertak, di kota ikan dan daging, saya benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, semua orang terbang seperti daun jatuh, menabrak dinding, jatuh ke tanah dan tidak bisa lagi bangkit. Ini adalah tokoh penting dari keluarga Li, berteriak berulang-ulang. Lampu menyala, dan dua sosok bergegas ke halaman depan. Dua orang di keluarga Li yang tahu cara berlatih. Setelah melihat situasi di depan mereka, mereka semua berubah warna. Siapa temanmu? Apakah kita memiliki pelanggaran? Dan mengapa membobol keluarga Li saya untuk melukai orang? Keduanya berusia sekitar 27 atau 8 tahun, terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berani menyerang. Karena kamu tidak pantas tahu, Jiang Caisuan mencibir. Jiang Yifei bertanya dengan tenang, tapi orang tua Tingting terbunuh olehmu. Kamu apa yang kamu bicarakan? Jangan meludahi orang-orang. Kulit kedua pria ini sangat berubah. Mereka melihat bahwa Jiang penuh sesak di tengah dan merasa sedikit dingin di hatinya. Siapa yang kamu bicarakan? Seorang kesatria berjalan keluar, tatapannya setajam pisau, dan dia muncul di matanya seperti cahaya, bertepuk tangan, dua suara yang tajam, dan langsung menerbangkan keduanya, dan wajah keluarga Li muncul kedua cetakan telapak tangan berdarah itu membengkak seketika. Mereka tiba-tiba marah, dan menutupi wajah mereka dan mundur, berkata, sobat, jangan berbuat terlalu banyak. Kami adalah murid Yan Xia Dongtian, dan beberapa tuan peri duduk di rumah kami. Tuan peri. Nada yang luar biasa. Kita akan pergi ke gua Yan Xia, biarkan tuan peri di mulutmu yang memimpin. Bab 84, kuat. Nada suara yang bagus. Kedua biksu dari keluarga Li tampak jelek dan berkata, apakah kamu ingin memulai perang antara seni bela diri? Pertempuran seni bela diri, apakah kamu memenuhi syarat? Aku takut tidak sama sekali. Ksatria yang mengenakan baju besi menutupi suaranya dengan biasa. Bagus. 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 Kamu punya keberanian, tidak tahu apakah kamu bisa keluar dari Yandi. Kedua biksu dari keluarga Li tampak muram dan cahaya dingin berkelebat di mata mereka. Apakah kamu masih ingin menahan kita di Yandi? Ksatria itu mencibir dan berkata, tidak cukup untuk datang ke sini untuk ratusan ribu orang berdasarkan ikan seperti kamu. Kamu. Para biarawan dari keluarga Li merasa terhina, tetapi pada saat yang sama mereka terkejut. Mereka merasa bahwa pihak lain tampaknya memiliki awal yang sangat besar, jika tidak, beraninya mereka menjadi begitu sombong. Tapi mereka tidak mundur. Mereka harus mengikat keluarga Li dan Yan Xia Dongtian bersama untuk saling menghancurkan. Mereka mengertakkan gigi mereka dan berkata, karena kamu tidak menaruh Yan Xia Dongtian di matamu, aku akan melaporkannya dengan jujur. Para tetua di pintu secara alami akan membiarkan Anda mengerti bahwa langit tinggi dan tanah tebal. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ksatria itu hanya mengambil langkah maju yang kejam, dan tidak benar-benar melakukan tembakan. Kedua keluarga Li terbang keluar seperti orang-orangan sawah, membentur dinding dengan keras, dan tulang-tulang tubuh bergetar, hidung, dan telinga berdarah bersamaan. Kamu. Sebagian besar tulang kedua orang itu patah, dan mereka tersangkut di dinding seperti lumpur, dan mata mereka penuh ketakutan. Jiang Yifei memberi tanda bahwa ksatria itu tidak membunuh si pembunuh, dan dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada keduanya. Tapi orang tua Tingting terbunuh olehmu. Kata-kata Jiang Yifei masih sangat jelas, tetapi saat ini, mereka mendengar telinga keluarga Li, tetapi mereka gemetar seperti guntur. Pria kulit putih yang tenang di depan mereka membuat mereka merasa seperti gunung. Perlu melihat ke atas. Kami mengatakan. Siapa yang begitu sombong sehingga aku bahkan tidak peduli tentang Yan Xia Dongtian. Saat itu, seorang pria parubaya berjalan ke halaman depan. Setelah melihat selusin binatang aneh, dia tidak bisa membantu mengubah warnanya, berkata, bagaimana menurutmu, mengapa kamu menghancurkan murid Yan Xiaku? Hilangkan kejahatan saja. Seorang kesatria melangkah maju dan menghalangi jalannya. Apa maksudmu? Apakah itu yang disebut kejahatan di Yan Xia Dongtian? Pria parubaya itu bertanya.
Ksatria itu menanggapi dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu apakah Yanxia Dongtian adalah kejahatan besar, tetapi kedua orang ini adalah penjahat yang mengancam jiwa. Ini hanya kata untukmu. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu sewenang-wenang sebelum diselidiki dengan jelas? Kemudian lagi, ini adalah muridku dari Yanxia Dongtian. Jika ada sesuatu yang salah, kami akan secara alami menanganinya, dan itu bukan giliranmu. Ekspresi Jiang Yifei tumpul, tetapi kata-katanya agak dingin, mengatakan, mereka telah jahat selama bertahun-tahun dan tidak melihat Anda dalam pembuangan Yanxia Dongtian, tetapi sekarang mereka masih ingin menyingkirkan mereka dan mencoba untuk melindungi mereka. Tampaknya saya benar-benar perlu pergi ke Yanxia Dongtian, diskusikan sebuah argumen. Itu nada yang sangat besar sehingga aku menganggap Yanxia Dongtian sebagai tempat, dan beberapa kata mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Pria parubaya itu menatap dingin pada orang di depannya. Jiang Yifei berkata dengan sedikit mencibir, apakah Yanxia Dongtian sangat kuat? Sayangnya saya belum pernah mendengarnya, dan saya pasti akan pergi ke pengalaman yang baik dalam beberapa saat. Kamu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, Yanxia Dongtian adalah salah satu dari 6 faksi Yandi. Jika Anda memiliki masalah, akan ada pertempuran yang tak terhindarkan antara faksi-faksi. Jiang Yifei menggelengkan kepalanya dan berkata, hamparan luas hutan belantara timur, berapa banyak negara di sana, sulit untuk dihitung, dan setiap negara hanyalah tanah proyektil. Saya belum pernah mendengar seni bela diri di sini. Sombong sekali, aku ingin datang dan melihat seberapa kuat dirimu. Pria parubaya melaju ke udara, bergegas ke udara, membuka mulutnya dengan perisai ungu dan tombak berdarah. Raungan binatang buas terdengar, dan seorang kesatria mendorong binatang itu ke udara, bergegas melewati seperti lampu hijau. Ah! Biksu setengah baya di Yanxia Dongtian berteriak di tempat, perisai ungu emas dipotong menjadi 2 dalam sekejap, dan tombak berwarna merah darah telah terpotong menjadi 2, dan dada dan perutnya hampir sepenuhnya terbuka. Darah jatuh di tempat. Jika rata-rata orang mati pada saat itu, tubuh Bhikkhu itu luar biasa kuat, ia dengan cepat berhenti berdarah, menstabilkan luka-lukanya, dan menjadi pucat. Hati Ye Fan sangat terguncang. Dia merasa bahwa selusin ksatria ini semua luar biasa. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang keluarga Ji dan tanah suci cahaya goyang yang dia lihat di makam iblis. Pada saat ini, beberapa tuan peri yang mendengar gerakan tidak bisa membantu tetapi berjalan keluar dari halaman belakang. Siapa kamu? Salah satu lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia baru saja mendengar kata-kata semua orang di halaman depan. Orang-orang ini tidak membuat Yanxia Dongtian di mata mereka, membuatnya sangat kesal dan tidak nyaman. Susahkan beberapa dari kalian untuk memimpin jalan, dan arahkan kami ke Yanxia Dong. Jiang Caisuan berkata dengan mencibir di pipinya yang indah, ayo, silakan. Beberapa orang di Yanxia Dongtian tiba-tiba berubah warna, salah satu dari mereka berkata, pada usia muda, tetapi begitu sombong, bukankah gurumu mengajarimu untuk menghormati guru? Jiang Caisuan berkata dengan suara dingin, murid-murid yang Anda ajar mengancam jiwa, menindas anak-anak yatim, dan memaksa anak-anak berusia 70 tahun untuk menyingkir. Mengapa Anda berbicara tentang mengajar dan mengajar? Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Bukti apa yang kamu miliki? Mereka sudah mengakui diri mereka sendiri. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, jangan katakan apakah itu ditampar oleh Anda, bahkan jika memang ada kejahatan, itu bukan giliran Anda untuk menghadapinya. Saya punya aturan sendiri untuk menghadapinya. Seorang yang baik telah mengurus dirinya sendiri. Selama lebih dari 2 tahun, almarhum tidak memalingkan muka. Pembunuhnya tidak dihukum. Dia terus menganiaya para janda, muda dan tua. Ini adalah peraturanmu. Frost berkata, sampai sekarang, Anda masih berusaha untuk menyingkirkan dan melindungi. Anda benar-benar layak menjadi guru mereka berdua. Pria tua yang dipimpin oleh kamu. Tiba-tiba mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berani menyerang di tempat, karena posisi pihak lain itu benar-benar menakutkan, dan Dewa Emas sendiri membuatnya sangat ketakutan. Tepat pada saat itu, Jiang Yifei berkata, kalahkan mereka semua. Beberapa ksatria melangkah maju pada saat yang sama. Lelaki tua itu berteriak, pergilah. Pertama-tama dia naik ke langit, dan dia melarikan diri dari pelangi. Dia sudah melihat bahwa orang-orang ini berkepala besar, dan mereka tidak dapat berurusan dengan mereka. Beberapa orang lain juga bergegas ke segala arah, dan menembak ke langit dengan pelangi. Binatang buas itu meraung, dan ada kejutan di langit. Beberapa monster bergegas ke samping dengan beberapa ksatria, dan mereka segera menyusul. Ah! Teriakan datang satu demi satu, dan kemudian beberapa ksatria dengan cepat berbalik, dan seperti anjing yang diseret, mereka membawa semua orang kembali, termasuk orang tua itu, semuanya memiliki luka mengerikan di tubuh mereka. Di sebelahnya, Ye Fan sangat terkejut. Keluarga aristokrat memang monster. Ksatria ini mengerikan. Jiang Yifei menunjukkan 2 ksatria, meninggalkan mereka untuk berurusan dengan keluarga Li, dan pada saat yang sama memperingatkan agar tidak membunuh orang tak bersalah, hanya membunuh beberapa kepala jahat. Ayo pergi ke Yanxia Dongtian. Jiang Yifei secara pribadi mengangkat Jiang ke Dewa Emas, dan berkuda bersamanya. Jiang Caisuan membawa Xiao Tingting ke Shenlu dan duduk di depannya. Ye Fan berbagi tumpangan dengan seorang ksatria dan naik ke udara. Tidak perlu pergi ke Yanxia Dongtian, 2 binatang buas itu sudah mati, musuh harus dilaporkan. Paman Jiang mengetahui bahwa putranya terbunuh, matanya yang tua berlumpur, dan dia tidak bisa menahan tangis. Di sisi lain, Xiao Tingting juga menangis. Pergilah, pastikan untuk pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Jiang kita yang dapat membunuh siapapun yang ingin membunuh. Jiang Yifei tampak tenang, tetapi kata-katanya sangat kuat.
Ye Fan menghela nafas sebentar, dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga kuno, dia benar-benar terlalu kecil. Orang-orang di kota tercengang, CRS pecah sejak lama, dan tumor kanker di kota itu akhirnya diangkat. Beberapa tawanan di Yanxia Dongtian harus menyerah dan menunjukkan jalan di depan hidup dan mati. Lusinan makhluk aneh mengemudikan kabut dan berlari di langit, membuat suara gemuruh, seolah-olah ribuan kuda berlari kencang, dan seperti tsunami menerjang langit. Pada saat ini, Ye Fan merasa bahwa seseorang sedang mengintip ke arahnya, dan berbalik untuk mengetahui bahwa pemuda yang bangga, Jiang Yichen. Jiang Yichen memalingkan muka ketika melihatnya, dan ada ejekan di sudut mulutnya. Hati Ye Fan tiba-tiba bergerak. Mengapa pihak lain melakukan ini? Apakah Anda menemukan sesuatu yang gagal? Segera semua orang datang ke Gua Yanxia, puncak dan lembah hijau di depan mereka, kabut berkabut, dan Xiaguang menghilang, memang cocok dengan nama mereka. Siapa yang mematahkan kakiku? Terdengar teriakan dari depan. Boom. Semua tawanan yang ditangkap semuanya dibuang www.mtnovel.com. Tiba-tiba ada seruan dari depan. Musuh datang. Gua Yanxia dalam kekacauan. Dalam sekejap, asap membubung ke langit, dan pola-pola yang diukir di gunung dan sungai mengerahkan kekuatan mereka, dan pancaran ilahi yang menyala-nyala menghalangi jalan semua orang. Tapi itu saja, aku akan membukanya. Pada saat itu, remaja sombong Jiang Yichen tiba-tiba menembak, dan labu emas ungu terbang keluar dari tubuh, cahaya ungu, dengan cepat meluncur di langit, seperti minuman sapi pengisap paus, semua asap semua tersedot ke dalam mulut labu. Dalam sekejap mata, kekuatan pola itu ditekan. Kemudian, labu Zijin jatuh seperti bukit kecil, mengalir keluar dari kabut ungu berkabut, dan tiba-tiba ada seruan seru banyak siluet terbang terbalik, dan dikumpulkan ke dalam labu Zijin. Ye Fan terkejut, dan dia tidak berpikir bahwa labu Zijin begitu kuat, dengan mudah mematahkan pola perlindungan gunung Yanxia Dongtian, dan bahkan termasuk banyak biarawan. Itu benar-benar menakutkan. Latar belakang keluarga kuno terlalu kuat, ini hanya anak laki-laki berusia 16 tahun, dia memberi harta yang sangat mengerikan. Ye Fan berbisik di dalam hatinya. Tidak ada yang seperti itu. Paman Jiang terus berkecil hati. Jiang Yifei menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua Ting Ting tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi dianiaya. Untuk membahas ini, keluarga Jiang kami tidak pernah takut akan hal-hal. Bang. Pada saat ini, gelombang kuat di Gua Xiaxia mengejutkan 4 arah, dan labu emas ungu dibuka, dan sebuah suara lama terdengar, ternyata orang-orang dari keluarga kuno, saya tidak tahu apa yang menyinggung Gua Xiaxia saya. Bab 85, Krisis datang. Di Gua Xiaxia, kabut abu-abu melonjak, dan labu emas ungu tiba-tiba dibuka, dan dipenjara di sana, sehingga tidak bisa terus menelan biksu itu. Bayangan abu-abu dengan cepat bergegas. Ini adalah orang tua yang sulit dilihat dengan jelas. Rambutnya putih, tetapi wajahnya sangat cerah. Dia dapat digambarkan sebagai wajah kekanak-kanakan. Dia berkata, semua orang harap tenang. Dia mendorong labu emas ungu secara langsung. Jiang Yichen mendengus dingin dan menyimpan hartanya. Siapa kamu? Jiang Yifei bertanya. Kerusakan lama adalah kepala Yanxia Dongtian. Tidak heran kamu memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga kamu dapat menekan labu emas ungu. Jiang Yifei mengangguk dan berkata, tapi aku khawatir kamu tidak bisa menghentikan kami. Ya, usia tua mengerti. Kepala Yanxia Dongtian mengakui dengan jujur, dan kemudian melanjutkan berkata, saya tidak tahu apa yang menyinggung Yanxia Dongtian, biarkan Anda guru yang bersemangat, jika ada dosa yang serius, saya ingin membubarkan Yanxia Dongtian, semuanya siap membantu Anda. Orang tua beruban sangat jujur, sebenarnya, dia dipaksa untuk membantu. Jika dia benar-benar bertemu keluarga tua, Yanxia Dongtian akan segera menghilang, dan keduanya bukan urutan besarnya. Sekali bermusuhan, sekali ada ketegangan, tidak ada ketegangan. Melihatmu begitu cemerlang, aku tidak bisa membuat keributan besar. Jiang Yifei baru berusia 24 atau 5 tahun dalam nada ini, dia berbicara dengan kepala Yanxia Dongtian, tetapi orang tua itu tidak merasa kasar, semuanya ada di sana karena kekuatannya. Putramu bijak, tolong jelaskan juga apa alasan guru itu berdosa. Apakah kamu mati karena seorang murid bernama Jiang di Yanxia Dongtian 2 tahun lalu? Kepala Yanxia Dongtian mengangguk dan berkata, jika itu orang lain, aku mungkin kesulitan mengingatnya, tetapi pemuda dengan kualifikasi luar biasa ini meninggalkan kesan mendalam pada diriku. Itu anak keluarga Jiang kami, tetapi dibunuh oleh perokokmu, kata Jiang Yifei dengan tenang. Apa? Dia terbunuh. Kepala Yanxia Dongtian kagum dan berkata, siapa yang begitu berani? Sekarang kamu mengerti mengapa aku datang ke sini. Kepala Yanxia Dongtian tiba-tiba sakit kepala. Bagaimana mungkin anak-anak keluarga Jiang memasuki Yanxia Dongtian dan dibunuh? Ini memang hal yang sangat sulit baginya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku tidak membuat masalah tanpa alasan. Tolong yakinlah, Jiang Gongzi, aku akan menghukum pembunuhnya dengan berat, dan aku tidak akan pernah memaafkannya. Pembunuh utama telah dikutuk, tetapi saya pikir guru mereka dicurigai mengumbar, dan orang-orang yang memberi mereka obat-obatan juga harus ditarik keluar. Gang Gongzi, tolong pindah ke Gua Yanxia dalam beberapa hari, kerusakan tua itu akan memberimu penjelasan yang memuaskan, dan kejahatan akan lenyap. Jiang Yifei mengangguk dan berkata, yang paling penting adalah memuaskan lelaki tua dan anak itu. Pada saat ini, Paman Jiang dan Ting Ting Xiao sudah buram. Aku mengerti. Jiang Yifei memerintahkan Jiang Yichen untuk mengambil labu emas ungu dan melepaskan semua orang yang telah mengumpulkannya. Setelah itu, ia membawa Jiang dan Xiao Tingting dengan kepala tua ke Gua Yanxia, yang lain tidak mengikuti, dan semua orang mendarat di tanah dan menunggu di luar. Pada saat ini, Ye Fan merasa mengintip lagi dan menemukan bahwa pemuda yang bangga Jiang Yichen.
Apa yang terjadi? Dia pikir dia tidak menyinggung anak-anak dari keluarga tua ini, dan bertanya-tanya mengapa pihak lain menatapnya. Jiang Chaisuan berjalan mendekat, model Lian Bu, anggun, dan berkata sambil tersenyum, setelah adik laki-lakimu Ye terjadi di sini, Ting Ting akan kembali ke rumah Jiang bersama kami. Jika kamu mau, kamu bisa pergi bersamanya. Ini. Pada awalnya, Ye Fan memiliki gagasan bahwa keluarga Jiang begitu transenden, tetapi itu adalah katup gerbang kuno yang diwarisi dari zaman tandus. Mungkin rahasia Ekaristi dapat ditemukan. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia ragu-ragu lagi dan lagi, bagaimana jika rahasia itu ditemukan. Blok tembaga hijau di tubuhnya menyebabkan kekacauan besar di timur. Jika orang-orang jahat keluarga Jiang tahu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, Dao Jing sudah cukup untuk menyebabkan banyak kemalangan. Begitu bocor, dia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Apa yang salah, bukankah kamu mau? Jiang Chaisuan sedikit terkejut, berapa banyak biksu yang menajamkan kepalanya dan ingin memasuki keluarga Jiang, jadi dia masih merenung dan ragu-ragu untuk mengundang seorang remaja. Ye Fan menolak dan berkata, terima kasih Nona Jiang untuk kebaikan Anda. Saya dengan tulus berterima kasih. Tapi saya bosan. Saya mungkin membuat kesalahan ketika saya memasuki keluarga Jiang. Saya akan pergi keluar dan mengunjungi. Jika suatu hari hidup saya dalam kesulitan ketika dia pindah ke keluarga Jiang, dia meminta Jiang untuk menerimanya. Pada saat ini, Jiang Yichen di sisi lain mencibir, di mana keluarga Jiang, apakah itu sebuah penginapan? Keluarga Jiang bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi. Jika Anda ingin bergabung, jangan bicara omong kosong. Jiang Yichen, tutup mulutmu. Jiang Chaisuan memarahi Jiang Yichen, lalu berbalik dan tersenyum, kamu tidak peduli, adik Ye, dia manja seperti ini. Kamu dapat yakin bahwa keluarga Jiang akan membuka pintu untukmu kapan saja. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, pergi saja ke rumah Jiang untuk menemukan saya. Terima kasih, Nona Jiang. Ye Fan berterima kasih, dan pada saat yang sama hatinya sangat aneh, dia tidak memprovokasi Tuan Muda Jiang, mengapa pihak lain seperti ini. Ye Fan menjadi lebih bertekad, bahwa dia tidak bisa masuk ke keluarga Jiang sekarang. Ekaristi, tulisan suci Tao, dan perunggu hijau misterius adalah semua hal yang tabu. Dia tidak mau mengambil risiko. Nak, kamu harus tahu bahwa orang yang ingin bergabung dengan keluarga Jiang kita seperti ikan mas Jianghi, jika kamu melepaskan kesempatan ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Jiang Yichen memandangnya dengan mencibir. Hati Ye Fan canggung, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Muda Jiang sepertinya ingin dia bergabung dengan keluarga Jiang segera. Apa yang terjadi? Jiang Chaisuan menegur Jiang Yichen untuk beberapa kata lagi, dan dia berhenti berbicara lebih banyak, tetapi hanya menatap Ye Fan dari waktu ke waktu tidak jauh. Apakah makhluk sialan ini kelinci mati? Ibunya. Ye Fan bergumam dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Jiang Yichen akhirnya berhenti menatapnya dan mulai berkeliaran di sekitar Gua Yanxia, yang membuat Ye Fan sedikit lega. Segera, ia memikirkan teman-teman sekelasnya, seharusnya ada 2 orang di masa Yanxia dong, tetapi siapa yang, ia tidak begitu jelas. Menunggu untuk waktu yang lama, Jiang Yifei mengambil Jiang Paman dan Xiao Tingting, kepala Yanxia Dongtian dan beberapa orang penting secara pribadi mengirimkannya. Baik lelaki tua dan perempuan kecil itu memiliki mata merah dan bengkak, dan tampaknya menangis. Tuan tua, tolong kembali, tidak perlu memberikannya, keluarga Jiang saya tidak masuk akal, masalah ini sudah berakhir, Anda tidak perlu khawatir lagi. Tuan tua Yanxia Dongtian akhirnya menghela nafas, jika tidak, siapapun yang dihadapkan dengan raksasa seperti keluarga Jiang akan ketakutan, dan tidak ada banyak pasukan di Donghuang yang berani bersaing dengannya. Orang-orang Yanxia Dongtian terus mengawasi mereka sampai mereka menghilang sebelum kembali ke seni bela diri. Jiang Yifei dan rombongannya kembali langsung ke kota Qingfeng, hanya untuk memuaskan keinginan lelaki tua itu untuk mengunjungi kembali kota ini. Paman Jiang memutuskan untuk memasuki keluarga Jiang demi masa depan Xiao Tingting, dan tidak ingin cucunya dirugikan lagi. Kakak, ayo pergi bersama kami, Xiao Tingting memohon pada wajah kecilnya. Ye Fan menggaruk hidung kecilnya dan berkata, kakak laki-laki tidak dapat membantu lagi. Tuan keluarga Jiang seperti awan. Aku bahkan bukan seorang prajurit di sana. Tingting akan hidup dengan sangat baik di sana. Kakak, aku benar-benar tidak ingin dipisahkan dari kamu, kamu pergi bersama kami, atau Tingting akan merindukanmu setiap hari. Xiao Tingting menangis. Aku punya sesuatu yang lain, aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang, aku janji, aku pasti akan mengunjungi kamu di masa depan. Ye Fan menghibur dengan lembut. Tidak, jika kakak laki-lakinya tidak pergi, aku tidak akan pergi. Xiao Tingting harus membuat keputusan seperti itu. Kamu masih muda, dan kamu tidak mengerti beberapa hal. Ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti. Datanglah ke rumah Jiang dengan bahagia. Jangan tertipu di sana. Belajarlah dari mereka bagaimana cara berlatih. Mungkin aku perlu Tingting di masa depan. Datang dan bantu. Paman Jiang tidak bisa memahaminya. Dia berharap Ye Fan akan pergi bersama mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memaksanya. Ketika mereka berpisah di luar kota Qingfeng, Xiao Tingting menangis, memegang kaki Ye Fan dan tidak berkata apa-apa, membiarkan air mata mengalir turun berpasangan. Ye Fan menyeka air matanya dan berkata, jangan menangis, Tingting ingat apa yang baru saja aku katakan, kita akan bertemu lagi di masa depan. Akhirnya, Xiao Tingting dengan enggan berseru, aku harus belajar berlatih, dan di masa depan aku akan pergi ke kakak laki-lakiku. Jika seseorang menindas kakak laki-laki itu, Tingting akan melarikan mereka semua. Ye Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, silakan, mereka menunggu Anda.
Pada saat ini, Ye Fan menemukan bahwa Tuan Muda Jiang Yichen sedang menatapnya, dan cahaya dingin menyala di matanya, yang membuat hatinya tiba-tiba bergetar. Jiang Yichen, matamu sepertinya tidak benar. Jiang Caisuan tiba-tiba berkata. Sister Xuan, mengapa Anda mengatakan itu? Jiang Yichen terkejut. Kamu tidak melakukan hal-hal yang baik, jangan menjijikkan. Sepertinya kakek benar-benar memanjakanmu. Jiang Caisuan berkata dengan dingin, aku sudah memperhatikanmu sejak lama, kamu sepertinya ingin memulai dengan Ye Xiaodi, dia memprovokasi kamu, apakah kamu sudah di sana? Jiang Yifei balas menatap mereka dan berkata, apa yang terjadi? Tidak ada. Jiang Yichen sedikit bersalah. Katakan. Meskipun Jiang Yifei tampak anggun, dia tampaknya memiliki prestise yang tinggi. Jiang Yichen dari keluarga yang sama sangat takut padanya. Aku. Cepatlah. Jiang Yichen harus mengatakan yang sebenarnya dan berkata, anak itu memiliki harta yang besar, dan itu bukan harta yang umum. Anda tahu, hal yang paling aneh tentang gunung saya bukanlah kekuatan tempurnya, tetapi ia memiliki tanduk batu giok psikis. Dapat merasakan dewa, hari ini terus-menerus memancarkan 5 warna cahaya, luar biasa cerah dan cerah. Gunungnya adalah binatang Xian, berbentuk seperti harimau singa, dan rambut binatang Xian sangat panjang www.mtnovel.com sangat bersih, dan ada tanduk giok di kepalanya, jernih, mekar 5 warna cahaya, tetapi sensasi keberadaan Yi Bao. Aku mungkin dalam kesulitan. Ye Fan melihat ketiga orang di kejauhan melihat sisi ini. Ada apa dengan anak itu? Tanya Paman Jiang. Xiao Tingting juga menghapus air mata, dan berkata, kakak laki-laki dalam kesulitan, saya akan membiarkan Sister Caisuan membantu Anda. Ye Fan tersenyum pahit. Pada saat ini, Jiang Yichen mendekat dengan mencibir, dan Jiang Yifei dan Jiang Caisuan juga mengikuti. Aku benar-benar ingin tahu, apa hartamu? Hati Ye Fan terkejut. Dia tidak pernah berpikir Jiang Yichen akan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar mencari tahu apa yang salah? Jiang Yifei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Ye Xiaoxi, kami tidak jahat. Harta Jiang seperti pasir dan debu, dan tidak akan merampas harta Anda. Jiang Caisuan mengingatkan, saudara Ye, Anda memiliki banyak harta. Hati-hati di masa depan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ye Fan menyadari bahwa sihir dari 5 binatang berwarna sebenarnya bisa merasakan lingbao, yang membuatnya bertahan dengan keringat dingin. Jika blok tembaga hijau dan dao terekspos, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Untungnya, saya tidak setuju untuk memasuki keluarga Jiang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Oke, mari kita buat perbedaan. Anda dapat yakin bahwa saya telah memperingatkan Jiang Yichen bahwa dia tidak akan mengubah idenya. Jiang Caisuan tersenyum. Pada akhirnya, sekelompok orang mengambil kendali binatang itu dan pergi. Xiao Tingting menangis dengan sedih, mengayunkan tangannya terus-menerus hingga menghilang ke langit. Ye Fan memiliki perasaan krisis yang kuat dan tidak kembali ke kota dan berlari langsung ke gunung yang dalam. Dia merasa bahwa dia harus menjauh dari tempat ini sesegera mungkin. Bab 86. Kota Qingfeng dikelilingi oleh pegunungan, pohon-pohon kuno, hutan-hutan primitif yang menjulang tinggi, dan banyak binatang buas di pegunungan yang dalam. Orang-orang biasa tidak berani pergi jauh. Ye Fan tinggal di kota Qingfeng untuk jangka waktu tertentu, hanya untuk menyadari bahwa pegunungan tak berujung ini adalah daerah luar dari daerah terlarang kuno yang tandus. Negara yang panjangnya 2.000 mil dari utara ke selatan, dan 3.000 mil dari timur ke barat. Tanah terlarang kuno yang tandus terletak di tengah-tengah negara, dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Langit Gua Lingsu, Langit Gua Yanxia, Langit Gua Yuding, dan 6 langit gua lainnya semuanya mengelilingi bagian luar dari daerah asli ini. Pada saat ini, Ye Fan terjun ke gunung dan berlari terus-menerus di hutan lebat. Dia ingin segera bergegas ke tanah kuno tandus. Dia merasa hidupnya terancam dan ingin tinggal jauh dari kota di belakangnya. Semoga firasatku salah. Dia berlari selama lebih dari 1 jam dan tidak tahu berapa banyak gunung yang telah dia putar sebelum dia berhenti untuk bernapas di daerah pegunungan. Tiba-tiba, dia mendengar raungan binatang buas, suaranya nyaring dan memekakkan telinga, seperti guntur yang menembus langit dan bergulir. Ini arah kota Qingfeng. Ye Fan, seperti kera roh, dengan cepat naik ke tebing gunung, membuka tanaman merambat, dan memasuki gua batu rahasia. Dia menahan napas dan menekan vitalitasnya hingga minimum, tubuhnya dingin dan tidak ada vitalitas. Segera setelah itu, dia melihat melalui tanaman merambat, bahwa seekor monster yang ditutupi sisik biru di langit membawa seorang ksatria dari keluarga Jiang. Benar-benar datang untuk mengejar. Murid Ye Fan berkontraksi untuk sementara waktu, hatinya dingin, betapa mengerikannya ksatria keluarga Jiang, dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, dan jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Setelah beberapa saat, ksatria yang kuat melaju kembali dengan binatang buas, berputar terus-menerus di pegunungan yang jauh dan daerah tersebut. Dia mengunci area ini, apakah dia menemukanku? Ye Fan kedinginan, merasa hampir mati. Pada saat yang sama, hatinya sangat marah, pihak lain pasti datang ke harta karunnya, jika menemukan bahwa tidak ada cara untuk hidup. Tetapi pada saat ini dia tidak berani menjadi terlalu bersemangat, dia tidak berani bergerak, dan vitalitasnya jatuh ke titik beku. Seluruh orang itu bersembunyi di gua batu seperti sepotong abu. Penuh 2 jam terakhir, binatang biru di langit pergi, dan secara bertahap menghilang di langit. Tapi Ye Fan tidak berani bergerak, sampai langit benar-benar gelap, dia dengan cekatan memanjat keluar dari gua batu, dan dengan cepat bergegas ke pegunungan lain. Keluarga Jiang. Ye Fan mengertakkan giginya. Malam ini, Ye Fan tidak membuat api, tetapi hanya memetik beberapa buah liar untuk memuaskan rasa laparnya, dan kemudian bersembunyi di semak-semak yang tumbuh subur.
Di malam hari, raungan binatang buas yang tak dikenal datang dan pergi satu demi satu, terutama tidak stabil, bulan berbintang redup, kemarahan penuh, pohon-pohon berguncang di antara gunung-gunung liar dan bukit-bukit liar, seperti hantu ganas menari-nari cakarnya. Tiba-tiba, auman binatang buas di daerah ini menghilang, dan hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Hati Evan tiba-tiba menegang, dagingnya hampir mati, dan dia tidak berani bergerak. Saya tidak tahu kapan binatang aneh muncul di langit, membawa seseorang berputar-putar, membuat binatang-binatang di bawah merasakan bahaya. Tidak sampai tengah malam bahwa kesatria menghilang dari daerah ini. Evan merasa dingin dan berkeringat. Cara ini bukan cara untuk pergi. Aku khawatir itu akan dikejar cepat atau lambat. Konflik langsung akan mati, bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Evan menemukan bahwa tidak ada jalan lain selain melarikan diri terlebih dahulu. Dalam 2 hari berikutnya, Evan terus berjalan dan menghindari di pegunungan, dan hampir ditemukan oleh pihak lain beberapa kali, dapat dikatakan bahwa ia mati terus-menerus. Hingga hari ketiga, dia menghadapi krisis terbesar. Pihak lain tampaknya menyadari bahwa dia mungkin bersembunyi di daerah ini. Dia menembak dengan sepenuh hati, mengorbankan senjata psikis, memotong beberapa tebing batu, hancur menjadi hutan gunung, dan menghancurkan yang besar daerah duri membuat daerah pegunungan ini gundul. Evan bersembunyi di rawa tidak jauh, tidak berani bergerak, tubuhnya ditutupi lumpur dan dedaunan busuk, dia menutup napas dan menunggu kesatria itu pergi. Namun, lawannya bahkan tidak membiarkan rawa itu pergi. Senjata paranormal, seperti baut petir biru, menyapu rawa, dan sebuah parit besar muncul, benar-benar membelah rawa. Pof! Tiba-tiba, senjata paranormal seperti kilat biru menyeberang 1 meter jauhnya, memotong lumpur. Meskipun tidak memotong ke dalam tubuhnya, sedikit cahaya biru menghantam perutnya, Evan merasakan sakit yang tajam, namun dia tidak berani bergerak. Jika bukan karena fisiknya yang luar biasa, dan untuk seorang bhikkhu yang normal, cahaya biru yang menakutkan tadi sudah cukup untuk memotong pinggangnya. Tidak sampai setengah jam kemudian semuanya akhirnya tenang, Evan mengertakkan gigi dan berjuang keluar dari lumpur, perutnya dipenuhi darah, dan lumpur busuk itu diwarnai dengan merah cerah. Jiang Yechen akan membunuhmu cepat atau lambat, bahkan jika keluarga kuno tidak bisa melindungimu. Evan merasakan pusaran langit, dia kehilangan terlalu banyak darah, dan perutnya hampir sepenuhnya terbuka. Jika tidak tersumbat lumpur, dia tidak akan bergerak begitu lama, dia sudah mati karena darah. Dia dengan cepat menemukan mata air pegunungan untuk membersihkan luka, dan kemudian melepas mantel berlumpur, merobek pakaian bersih menjadi potongan-potongan, dan membungkus luka-lukanya. Namun, luka di perut sangat parah sehingga usus di dalamnya hampir terlihat, dan darah tidak bisa berhenti sama sekali. Ada terlalu banyak kehilangan darah, Evan merasa lemah dan tangannya berlumuran darah. Dia merobek semua pakaiannya yang bersih dan memblokir luka yang mengerikan. Namun, darahnya masih sulit dihentikan, bagian bawah tubuhnya bernoda merah, dan kulitnya pucat. Evan menutup luka-lukanya dengan tangannya, dan darah terus mengalir di antara jari-jarinya, dia menggigit bibirnya, mencoba untuk membuat dirinya tetap terjaga dan tidak koma. Diam-diam menjalankan, Dao Jing, memobilisasi vitalitas seluruh tubuh, mencoba menstabilkan cedera. Jalan surga lebih dari cukup untuk menebus kekurangan. Tepat ketika dia hendak koma, bagian terdalam dari hati tiba-tiba teringat akan bunyi seperti itu ratusan karakter kuno seperti tetesan mengalir di bidang hatinya, sehingga dia terbangun dalam keadaan kesurupan. Evan perlahan-lahan kembali ke kedamaian, pikirannya pulih, dan dia tidak lagi pingsan pada saat yang sama. Dao Jing berjalan diam-diam, dan vitalitas kehidupan terus mengalir ke arah luka. Pada akhirnya, luka mengerikan keluar dari cahaya biru, pembunuh mengerikan yang menembus tubuh dipaksa keluar, kehidupan mengalir, dan darah akhirnya berhenti. Evan lemah, tetapi berdiri dengan gigi terkatup dan menggerakkan tubuhnya dengan terhuyung-huyung ke dalam hutan. Dia harus menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Cedera itu sangat serius dan dia tidak bisa lagi berlari. Awalnya, Evan ingin melarikan diri ke tanah terlarang selama beberapa hari ini. Hanya dengan cara ini Ksatria bisa teliti dan tidak berani masuk terlalu dalam. Namun, dia tidak memiliki kekuatan dan berpikir sejenak, dia tersandung dan kembali di jalan yang sama. Akhirnya www.mtnovel.com dia berhenti di hutan batu yang bergolak yang dihancurkan oleh Ksatria dan bersembunyi di antara puncak batu. Daerah ini telah dicari, Evan menemukan pikiran Ksatria, dan merasa bahwa itu akan menjadi titik buta dalam waktu singkat. Evan tidak makan atau minum, dan bersembunyi di puncak batu ini selama 2 hari dan 2 malam sebelum cedera benar-benar terkendali, tapi masih sulit untuk berolahraga dengan penuh semangat. Dalam 2 hari terakhir, Ksatria itu terus melayang di atas pegunungan yang dalam, dan banyak hutan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Pada malam ini, Evan merangkak keluar dari celah batu, memetik banyak buah-buahan liar, dan mengubah tempat untuk bersembunyi kawasan baru itu hanya dikamuk oleh Ksatria, pohon-pohon patah, batu-batu pecah, dan tanahnya berantakan. Aku mengikutimu perlahan, kamu mencari di sana, dan aku bersembunyi. Di bawah lingkungan yang berbahaya ini, kehidupan tidak dijamin setiap saat, Evan hanya bisa berpikir dengan hati-hati, menghindari dengan hati-hati, memilih Ksatria bersembunyi secara membabi buta. Hanya dalam 5 atau 6 hari terakhir ia berangsur-angsur pulih. Dapat dikatakan bahwa ini adalah semacam siksaan. Dalam beberapa hari, karena kekurangan makanan dan penyiksaan penyakit, ia kehilangan seluruh lingkaran. Jika bukan karena rahibku yang konstitusinya jauh lebih unggul, aku khawatir itu sudah punah oleh cahaya biru itu. Evan menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, harus melarikan diri dari bencana ini, dan tidak bisa mati di sini. Keluarga Jiang. Evan mengertakkan giginya. Dia tidak cukup kuat sekarang, mungkin dia hanya bisa menyingkirkan Ksatria dengan mempertaruhkan kematiannya, dan bersembunyi di tanah terlarang. Setelah tubuh Evan pulih,
Ia mulai memutar, mencoba untuk mendekati tanah kuno tandus. Aku telah mengambil buah suci dan mungkin bisa menahan kutukan di sana, dan memasuki area terbatas kehidupan mungkin menjadi kesempatan bagiku. Bab 87, Bertemu Bruce Lee. Dahulu kala, Ye Fan punya ide untuk kembali ke tanah terlarang, dan dia ingin mendapatkan kesempatan besar. Baik manusia maupun makhluk tirani dari ras lain tidak berani masuk jauh ke wilayah kehidupan yang terbatas. Ada tumbuh-tumbuhan yang subur dan ramuan yang tak ada habisnya. Setelah lama dibaptis, banyak ramuan yang hampir menjadi obat ajaib. Tempat terlarang adalah tanah yang tak ternilai. Ye Fan telah mengambil Cheng Guo dan Shen Guan. Dia merasa bahwa dia bisa bertahan di Jedi untuk sementara waktu. Dia ingin mencapai tingkat tertentu dan kembali ke area kehidupan yang terbatas. Kekuatan saya masih sangat rendah pada saat ini, itu benar-benar tidak cocok untuk pergi ke sana, tetapi terpaksa ke titik ini. Dia tidak punya pilihan selain bergerak maju. Mengom. Di kedalaman pegunungan, deru binatang buas menggerakkan langit, seperti guntur yang bergetar, dan dedaunan di pegunungan terbang. Ye Fan berubah warna, jauh dari tanah terlarang kuno yang tandus, dan binatang buas yang sangat menakutkan telah muncul di daerah luar. Tampaknya sangat sulit untuk berjalan melewati masa lalu. Namun, jika Anda tidak maju, bagaimana Anda bisa menyingkirkan pengejaran ksatria itu? Ini membuat Ye Fan dalam dilema. Jiang Yichen, kamu menunggu, bahkan jika kamu adalah anak keluarga Jiang, aku akan membunuhmu di masa depan. Ye Fan tidak pernah membenci orang seperti ini, pihak lain rakus akan harta karunnya, kejam dan kejam, ingin membunuhnya terburu-buru untuk membunuh. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan bahaya, ksatria itu sepertinya mendekat lagi, dan dia bergegas bersembunyi. Ada bayangan biru di langit, dan ksatria yang kuat dari keluarga Jiang muncul lagi, tapi tiba-tiba binatang aneh yang dia duduk ketakutan, dan dia bergegas mati-matian, gemetar setelah mendarat di tanah. Tidak jauh dari situ, Ye Fan melihat semua ini dengan jelas, dan tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana mungkin binatang yang begitu kuat menjadi seperti ini? Ksatria itu juga sangat terkejut, berubah menjadi sinar cahaya dan bersembunyi di balik bebatuan. Pada saat ini, seluruh hutan tiba-tiba redup, angin kencang bertiup, banyak tanaman dan pohon pecah, dan bayangan besar dilemparkan ke tanah. Di langit, ada seekor burung raksasa yang menutupi langit dan menutupi langit, ditutupi dengan cahaya keemasan, seperti emas yang dilemparkan, tubuh besar itu menjatuhkan rahang, seperti awan emas yang menerobos, menghalangi matahari dan menutupi naik ke langit. Burung bersayap emas. Ye Fan sangat terkejut. Peng Niuwei yang legendaris menindas orang-orang, membuat seluruh gunung terdiam sesaat, semua raungan binatang buas menghilang, dan itu tidak kembali normal sampai jauh di hutan pegunungan. Ksatria keluarga Jiang kembali pada binatang alien dan terbang ke langit, sekuat dia hanya bisa menghindarinya. Ye Fan khawatir, jika dia terus berjalan dengan berjalan kaki, saya tidak tahu berapa banyak binatang buas dan binatang buas yang akan dia temui, bisakah dia benar-benar memasuki area terbatas kehidupan. Ada 9 gunung suci di tanah terlarang kuno tandus, yang terhubung bersama untuk membentuk jurang tak berujung. Menurut legenda, setiap gunung suci memiliki buah suci dan mata air dewa, berbeda. Ye Fan menginspirasi dirinya sendiri dengan kata-kata seperti itu. Aku hanya makan semacam buah suci dan meminum semacam mata air suci, dan ada perubahan hidup. Jika aku naik ke 8 gunung suci lainnya. Meskipun dia terus-menerus menginspirasi dirinya sendiri, dia masih memiliki ketakutan dan merasa bahwa jika dia terus bergerak maju saya takut akan ada semakin banyak kejahatan. Pada hari yang lalu, pikiran Ye Fan hancur. Dia menemukan 3 ksatria kuat berturut-turut, yang telah lama diblokir di depan dan melayang di atas pegunungan primitif. Aku benar-benar ingin menyingkirkanku. Aku mengirim begitu banyak ksatria yang kuat. Mengom. Dari gunung jauh, raungan binatang memekakkan telinga datang, dan 3 ksatria yang kuat di langit melarikan diri kemudian Ye Fan menemukan binatang buas dengan 9 kepala ular dan muncul di langit. Ini sebesar bukit, dengan perasaan penindasan yang sangat mengerikan, dikelilingi oleh banyak kabut hitam, tubuh besar menjulang, seperti unicorn, tetapi memiliki 9 kepala ular besar, yang terlihat sangat suram. Itu merem langsung, dan menakuti 3 ksatria kuat keluarga Jiang. Tekanan dari penyebaran samar-samar membuat orang merasa senang. Hati Ye Fan tiba-tiba setengah dingin, dan dia belum mendekati tanah terlarang. Berbagai binatang buas muncul satu demi satu. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi jika dia berjalan maju. Jika Anda tidak dapat terbang di langit dan hanya berjalan kaki, gunung primitif ini tidak dapat melewatinya. Tidak heran ksatria Jiang hanya memblokade di daerah tertentu. Ye Fan dengan hati-hati menyelinap untuk 1 hari lagi dan menemukan bahwa daerah yang relatif aman diblokir oleh 3 ksatria yang kuat dan tidak bisa lewat sama sekali. Aku menebak-nebak pikiran mereka, dan mereka juga memikirkan rute pelarianku, dan aku berharap aku akan dekat dengan daerah tandus untuk menyingkirkan mereka. Ye Fan bersembunyi di hutan lebat setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bergerak maju, kalau tidak dia akan mati. Jika kamu tidak bisa terbang, kamu tidak bisa mendekati area kehidupan terbatas. Ye Fan kembali tanpa melihat ke belakang, dan sementara beberapa ksatria tidak merespon, dia ingin melarikan diri dari hutan pegunungan primitif ini dan bersembunyi di kerumunan yang luas. Pergi. Ketika Ye Fan melarikan diri ke tepi gunung, dia tiba-tiba menemukan seorang ksatria yang kuat mengendarai binatang buas yang berputar-putar di atas hutan. Ksatria kuat kelima. Ye Fan menatap kosong ke langit dan berkata pada dirinya sendiri, apakah hanya itu pengiriman Jiang Yichen? Mereka membawa belasan ksatria, dan sekarang mereka mengirim 5 ksatria sekaligus. Tidak bisakah Jiang Yifei dan Jiang Chaisuan melihatnya? Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan. Apakah mereka berdua setuju? Atau, mereka juga mengirim orang?
Ye Fan merasa agak dingin di hatinya. Jiang Yifei berpakaian putih, memenangkan salju, anggun, dan para dewa seperti batu gio. Jiang Chaisuan sangat anggun dan cantik, meskipun dia tampak sedikit sombong, dia bersimpati dengan Xiao Tingting dan meninggalkan kesan yang baik pada Ye Fan. Tapi Ye Fan sulit dibedakan sekarang, saya tidak tahu apa peran kedua orang ini dalam masalah ini. Dia tidak tahu apakah itu seburuk yang dia duga, dan sifat manusiawinya rumit, dan sulit untuk mengatakannya. Kuharap itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kalau tidak Xiao Tingting tinggal di keluarga yang begitu rumit, aku benar-benar tidak tahu apakah itu adalah berkah atau bencana. Ye Fan khawatir tentang Xiao Tingting dan Jiang Paman. Pada malam ini, Ye Fenshen kembali ke restoran kecil Jiang tanpa menyadarinya. Pada saat ini, dia bahkan bisa melihat dua binatang melayang di pegunungan di luar kota, tetapi tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Bersantai dan beristirahat dengan tenang sepanjang malam. Tidak sampai malam kedua Ye Fan keluar dari kota dan melarikan diri ke kejauhan. 3 hari kemudian, ketika Ye Fan sedang tidur di hutan belantara, dia melihat seorang ksatria membawa keluarga Jiang lewat dan terbang pergi. Ini membuatnya merasa ngeri. Pihak lain mengejar begitu cepat, membuatnya agak sulit dimengerti. Bagaimana mereka menemukan petunjuk? Keluarga Huanggu terlalu mengerikan untuk memasuki area kehidupan yang terbatas, bagaimana aku bisa menyingkirkan mereka? Ye Fan khawatir. Akhirnya, Ye Fan memasuki kota raksasa di kerajaan Yan. Dia merasa bahwa mungkin hanya banyak orang yang bisa menyembunyikannya. Ini adalah kota terbesar kedua di Yandi kecuali ibu kotanya, berpenduduk tidak kurang dari 1 juta dan sangat makmur, jalanannya luas, lalu lintasnya padat, dan banyak orang di jalanan. Ye Fan telah melarikan diri akhir-akhir ini, kelelahan. Dia tidak bernafas sampai dia memasuki kota. Keluarga Jiang tidak bisa mengendalikan binatang aneh muncul di jalan, kan? Itu sudah siang, Ye Fan lapar, tetapi ketika dia menyentuh lengannya, dia tersenyum masam tanpa koin. Hidup dan mati ini melarikan diri, dia benar-benar malu, begitu bermasalah sampai saat ini. Pertama-tama menemukan cara makan yang cukup, aku tidak bisa mendukakan tubuhku, aku harus mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri. Ye Fan tidak punya niat untuk mengunjungi kota raksasa yang ramai ini, dia sedang mencari tempat makan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan memadat, dia melihat sosok yang akrab, ternyata Bruce Lee. Wajahnya tidak tua, dia mendapatkan kembali masa mudanya, dia tinggi 170 cm, ramping, gaun putihnya berkibar lembut dengan angin, dan dia memiliki temperamen yang tidak memakan kembang api di bumi. Tidak masalah di masa lalu atau sekarang, Li Xiaoman sangat cantik dan memiliki wajah yang cantik. Saya tidak tahu apakah itu karena latihan spiritualnya. Kulitnya bersinar dengan kilau jernih, putih dan halus, seperti batu giok yang indah. Li Xiaoman menari putih, rambut hitamnya berkibar secara alami, kulitnya lebih jernih, matanya besar, bulu matanya panjang, dia tampak sangat aura, lehernya seindah angsa putih, pinggangnya tidak terlalu ketat, dia punya kaki langsing dan lurus, sosok itu sangat montok dan sempurna. Dibandingkan dengan masa lalu, dia sedikit kurang dipublikasikan dan sedikit lebih gesit. Seperti peri dari Guanghan Ferry, dia memiliki temperamen ekstra. Ye Fan Wanwan tidak berharap melihatnya di sini, secara alami pasti memikirkan banyak peristiwa masa lalu, dengan gambar-gambar manis, dan kenangan pahit yang tak terlupakan, dia berbalik dan tidak ingin bertemu dengannya di bawah tanah. Dalam situasi ini www.mtonovel.com Li Xiaoman rupanya tidak melihat Ye Fan. Dia berdiri seperti sekawanan ayam, anggun dan cerdas, dan posturnya yang indah dan berdebu menarik banyak orang untuk melihat ke belakang. Dia, secara alami tidak akan melihat remaja kuyu dan lelah di kejauhan. Ye Fan berbalik dan berjalan pergi, ingin pergi dari sini, tetapi tidak ingin memukul seseorang dengan terburu-buru. Bagaimana kamu berjalan, pengemis kecil, jalannya sangat lebar, tapi ini mengejutkanku. Ada beberapa pria dan wanita di depan, dan salah satu wanita cantik tidak bahagia, Ye Fan secara tidak sengaja memukulnya barusan. Maaf. Ye Fan buru-buru memberi kompensasi tidak. Saudari dan saudari, lihat apakah Anda telah kehilangan sesuatu. Sekarang beberapa pengemis berspesialisasi dalam mencuri seperti ini. Seorang pemuda mengingatkan dan menghentikan Ye Fan agar tidak membiarkannya pergi. Ye Fan melarikan diri hari demi hari, pakaiannya kotor dan sobek, wajahnya ditutupi noda, memang seperti pengemis kecil. Saudaraku, saudari. Pada saat ini, Li Xiaoman datang, meskipun ada banyak orang berjalan di jalan, tetapi semua orang melihatnya begitu cantik, dia tidak bisa tidak membuka jalan untuknya, dan dia segera mendekat. Biarkan dia pergi, aku tidak kehilangan apa-apa. Wanita yang baru saja dipukul berkerut. Ye Fan ingin berbalik dan pergi, tetapi Li Xiaoman sudah mencapai matanya dan kebetulan melihatnya. Itu kamu. Ye Fan menghentikan tubuhnya dan sama sekali tidak berharap untuk bertemu dengannya. Saudari dan saudari, tahukah Anda pengemis kecil ini? Para pria dan wanita muda di sebelah mereka semua tampak terkejut. Pada saat ini, Ye Fan mengenakan pakaian compang-camping, ditutupi oleh debu, kuyu dan lelah. Setelah melarikan diri hari demi hari, dia kelelahan secara fisik dan mental, dan dengan pakaiannya yang hancur, dia tampak seperti sosok terendah di masyarakat. Bab 88 biasa saja. Pada hari kerja, Li Xiaoman muncul di King Li, tidak terkejut, selalu tenang dan tenang, tetapi pada saat itu menunjukkan ekspresi khawatir, yang membuat beberapa pria dan wanita muda di sampingnya penasaran, salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya lagi, Shimei, tahukah Anda pengemis kecil ini? Li Xiaoman dengan cepat kembali untuk tenang, mengangguk dan berkata, tahu. Mengapa kamu mengenal Li Shimei dengan dia? Salah satu wanita penuh warna yang tidak bisa dimengerti. Ye Fan begitu compang-camping dan masam, dan dia dihantui secara fisik dan mental.
Mereka semua adalah karakter tingkat rendah dalam masyarakat, dan mereka benar-benar orang dari dua dunia. Aku datang dari tempat yang sama dengannya, dan dulu lingkungan. Bruce Lee tampak acuh tak acuh. Ye Fan mendengarnya berkata, tetangga, tersenyum tipis, dan hanya mengucapkan kata-kata, halo, dan tidak mengatakan apa-apa. Ternyata itu pengetahuan lama. Tetangga kecilmu benar-benar panik, dan jalanan begitu lebar sehingga aku tidak sengaja memukulku. Kakak yang hanya mengira dia akan mencuri barang-barang. Tapi pemuda ini juga sangat menyedihkan, jadi dia menjadi pengemis di usia yang sangat muda. Pengemis saat ini mencuri sambil memohon, Lis Himei, kamu harus memberitahunya untuk tidak tersesat. Para biksu dan manusia sama dengan mereka di dua dunia, terutama para pengemis di dasar dunia fana, bahkan lebih sulit untuk memiliki persimpangan dengan mereka. Beberapa pria dan wanita muda tidak peduli dengan Ye Fan ketika mereka berbicara. Brother dan sister, apakah Anda punya uang untuk Anda? Pinjami saya. Li Xiaoman mengambil beberapa koin dari beberapa pria dan wanita muda, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Fan, berkata, pergi ganti baju, jangan jadi pengemis, saya yakin Anda dapat menghidupi diri sendiri. Saudari Li benar-benar baik. Ya, Lis Himei benar-benar simpatik. Itu hanya tetangga, tapi dia diberi begitu banyak uang. Pengemis kecil, kamu harus mengambil jalan yang benar di masa depan, kamu tidak bisa mencurinya, kalau tidak aku minta maaf Lis Himei. Beberapa pria dan wanita muda di sebelah berbicara satu sama lain. Mata Ye Fan jernih, dan dia memandang Li Xiaoman dengan tenang tanpa meraih uang, berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak butuh ini. Seorang pria muda di sebelahnya mengerutkan kening, berkata, aku berkata pengemis kecil, ada apa denganmu, Lis Himei tidak memberimu uang bersih. Apakah kamu benar-benar harus mencari nafkah dengan mencuri? Ekspresi Li Xiaoman tenang, dan matanya seperti danau yang tenang. Tidak ada jejak ombak. Dia menyerahkan koin ke tangan Ye Fan dan berkata, ayo, jadilah orang yang normal. Ye Fan mengabaikan orang-orang di sebelahnya dan mendorong koin itu kembali, mengatakan, tenang, aku bisa selamat. Saya harap Anda melakukan perjalanan yang lebih mulus di sepanjang jalan latihan spiritual. Pengemis kecil ini benar-benar sekarat karena wajah dan penderitaan, dan dia jatuh ke dalam situasi mengemis, begitu bersih. Jangan membersihkan sekarang, hanya berbalik dan mencuri. Beberapa pria dan wanita muda di sebelahnya tidak puas. Li Xiaoman menatap Ye Fan, suaranya lembut, tanpa ombak, dan berkata, ini membantu Anda sekarang, jangan berhenti, cepat dan menerimanya. Apakah Anda benar-benar ingin mengemis mencari nafkah? Ye Fan masih tidak menerima koin dan berkata, selamat atas permajaanmu. Dia menyadari bahwa Li Xiaoman hanya dalam keadaan lepahit, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan dia, tetapi dia tidak tahu mengapa dia memulihkan vitalitasnya. Terima kasih, itu hanya kebetulan. Li Xiaoman tidak bersikeras lagi dan mengumpulkan koin kembali. Di antara mereka, seorang wanita muda tersenyum dan berkata, pengemis kecil ini tahu banyak hal. Bahkan Lis Himei telah kehilangan vitalitas mudanya. Tampaknya pengetahuan yang sangat tua. Aku hanya tetangga dengannya, dan aku tidak tahu banyak. Mungkin setelah 10 tahun atau lebih, sulit untuk mengenalinya ketika kita bertemu lagi. Li Xiaoman tenang sepanjang waktu, dan berkata dengan santai, seolah mengatakan sesuatu. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Meskipun wajah Ye Fan tercoreng, dia masih tersenyum cemerlang, menunjukkan giginya yang putih, dan berkata, ya, ingatan akan selalu memudar, dan beberapa orang dan beberapa hal pada akhirnya akan memudar di tahun-tahun mendatang. Pengemis kecil ini tidak terlalu muda, tetapi memiliki kepribadian. Seorang wanita di sebelahnya memandangi Ye Fan, dan kemudian memandangi Li Xiaoman, berkata, sayangnya, suster, Anda tidak mengenalnya dengan baik, jika tidak Anda dapat membawanya kembali. Xiang Dongtian, tinggal di gerbang gunung untuk melakukan bermacam-macam, lebih baik daripada dia memohon di jalan dan berjalan ke jalan yang salah. Seorang pria mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, pemilihan orang di pintu sangat ketat. Li Xiaoman Gu Jingwubo memiliki pandangan yang acuh tak acuh. Dia berkata kepada Ye Fan, jangan sesat dan menjadi orang biasa. Ini mungkin sebuah kebahagiaan. Ye Fan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, melambaikan tangannya, dan kemudian melangkah pergi. Pengemis kecil ini merasa sangat istimewa. Beberapa pria dan wanita muda di sebelahnya berkomentar dengan suara bulat. Ye Fan berjalan pergi dan bergabung ke dalam arus orang yang tak ada habisnya. Setelah setengah jam, dia muncul di sebuah toko barang antik dan terus tawar-menawar dengan bos. Apa? Hanya ada 50 polisi. Kamu harus baik, tidak terlalu serakah. Anak muda Lang, kamu tidak mau mulut singa besar, tapi kotak kayu, di mana nilainya 10 koin emas. Aku kotak cendana merah. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan pergi ke yang lain. Ye Fan berbalik dan pergi. Jangan khawatir, harganya bisa dinegosiasikan. Pemilik toko barang antik buru-buru menghentikan Ye Fan. Pada akhirnya, Ye Fan puas, dan pergi dari sini dengan 10 koin emas. Sudah tengah hari, dia lapar, tetapi dia tidak mau makan makanan raja, akhirnya dia menjual kotak kayu cendana merah yang berisi yuan, dan menyimpan yuan di kotak kayu biasa yang hanya berharga tembaga. Ksatria Jiang. Ye Fan terkejut ketika dia melihat ke langit. Ada seekor binatang melayang di atas kota raksasa, dan dia terbang ke kejauhan segera. Dia merasa sangat bingung dan tidak tahu mengapa di sisi lain selalu dapat menemukan petunjuknya. Ye Fan naik ke sebuah restoran dan memesan sepiring hidangan. Dia memakannya dengan gembira. Dia belum makan panas selama beberapa hari terakhir. Dia secara alami melahapnya. Tidak sampai setengah jam sebelum dia berdiri dengan puas.
Dian Xiaoer telah menunggu lama, dan melihat bahwa pakaiannya usang, seperti anak kecil yang meminta makan, karena takut ia akan menyelinap pergi setelah makan. Ye Fan secara alami tidak akan peduli padanya, membuang uang dan berbalik, tetapi ketika dia pertama kali datang ke jalan, dia terkejut. www.mtnovel.com Ksatria Jiang memasuki kota, dan mengendarai monster itu saja menghilang begitu saja di sudut jalan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku selalu bisa mengejar, meskipun aku tidak bisa mengunci saya, tetapi tampaknya saya bisa melacak arah umum. Ye Fan menunjukkan jejak kekhawatiran, dia merasa ada sesuatu yang salah, kota tidak bisa tinggal, jika sesuatu terjadi, sesuatu akan terjadi. Dia hampir tidak tinggal, langsung keluar dari kota, dan kemudian melarikan diri, terjun ke hutan yang jauh. Ini benar-benar tertinggal, bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya? Ye Fan pergi ke gunung dan melintasi gunung yang tak ada habisnya, dan berhenti sampai langit gelap. Pada saat inilah Ye Fan merasa bahwa aura di kedalaman pegunungan tampaknya jauh lebih kaya daripada daerah lain. Ketika dia melakukan perjalanan beberapa mil lagi, dia menunjukkan ekspresi terkejut, dia melihat batu biru besar dengan 4 karakter kuno terukir di atasnya, Xiang Dongtian. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Ye Fan mengetahui bahwa dia datang ke Xiang Dongtian, yang merupakan sekte Bruce Lee, dan tempat ini tidak jauh dari kota tadi. Bab 89 Gua Matahari Ungu. Xiang Dongtian. Pada titik ini dia akhirnya menyadari bahwa pertemuan dengan Li Xiaoman dan yang lainnya tidak disengaja, dan seni bela diri mereka ada di dekatnya. Ye Fan berbalik dan ingin pergi. Dia tidak ingin memiliki hubungan dengan sekolah Li Xiaoman. Ketika dia bertemu hari ini, Li Xiaoman tidak terkejut. Jenis ketenangannya hampir tidak berbeda. Meskipun dia diberi uang, dia memberi orang citra yang tinggi. Itu perasaan memberi. Biarkan aku menjadi orang biasa, jangan tersesat, apakah itu benar-benar tak tertahankan bagiku? Dia tersenyum mencela diri sendiri, dia tidak sedih atau benci, Yun dan Feng lewat, semuanya akan menjadi tanpa jejak. Ye Fan merasa bahwa jika dia bisa bertemu lagi, dia hanya bisa tersenyum dengan senyum, tidak perlu mengingat apapun, dan kadang-kadang itu bukan pilihan yang lebih baik untuk hanya menggosok bahunya dengan ringan. Ye Fan telah berjalan puluhan meter, dan tiba-tiba dia berhenti lagi. Dia telah berpikir tentang cara menyingkirkan pengejaran ksatria keluarga Jiang. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia bisa menggunakan Xiang Dongtian untuk mengangkat krisis. Hari ini, kekuatannya tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk menghadapi orang secara langsung, dan sekarang dia hanya bisa berpikir keras, dia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak bisa menyingkirkan mereka, pasti ada alasan, tidak peduli seberapa kuat orang bisa begitu, tajam kesadaran spiritual dapat ditelusuri ke petunjuk. Ye Fan merasa bahwa Xiangdong Heiafen adalah salah satu dari 6 tempat berkah surgawi dari kerajaan Yan. Gunung dan sungai di sekitarnya harus diukir dengan pola Dao, dipadatkan dengan kekuatan misterius, menjadikan tempat ini sebagai dunianya sendiri. Jika ia masuk, mungkin dapat memutus kontak dengan dunia luar. Ya, kamu bisa menggunakan tempat ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ye Fan berjalan menuju kedalaman pegunungan. Aura yang kuat layak langit dan bumi. Pada saat ini langit sudah gelap, tetapi Anda masih bisa melihat aliran udara ungu di antara gunung-gunung. Langit gua Xiang seperti namanya, kabut ungu di daerah itu melonjak, dan kadang-kadang cahaya matahari yang kuat lewat. Sekalipun ada di luar, Anda juga bisa merasakan yang luar biasa. Puncak, lembah hijau, mata air jernih, tumbuh-tumbuhan rimbun, banyak tanaman dan pohon seperti paranormal, dan daunnya sedikit mengkilap dan berkilau. Ye Fan datang ke Xiang Dongtian dan melihat dengan saksama untuk melihat apakah dia bisa masuk secara langsung, tetapi merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan tidak hanya gerbang gunung yang dipatroli, tetapi juga dijaga oleh binatang buas. Kedua binatang itu seperti jerawat, tetapi mereka terlihat seperti buaya raksasa, tetapi mereka memiliki sepasang sayap berdaging mereka berbaring di sana seperti dua bukit, dan ada cahaya di antara cekungan terbuka besar berwarna biru. Hei, ada beberapa remaja yang berlutut di sana, apa yang terjadi? Ye Fan terkejut mendapati bahwa beberapa remaja berusia 16 tahun tidak bisa berlutut di depan pintu. Seorang bhikkhu yang berpatroli di gunung melewati dan berkata, kamu masih pergi, kualifikasinya terlalu biasa, bahkan jika kamu berusaha lebih keras. Tuan Peri, beri kami kesempatan lagi. Biksu itu menghela nafas dan berkata, kamu telah berlutut selama beberapa hari, dan aku bukan orang yang kejam, tetapi kualifikasimu terlalu biasa-biasa saja untuk benar-benar lulus penilaian, jadi turun gunung. Tuan Peri, kami tidak meminta hal lain, hanya untuk kesempatan terakhir. Beberapa remaja tidak dapat berlutut dan memohon dengan keras. Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Setelah setengah bulan, aku akan menyaring murid-muridmu. Jika kamu bisa mengambil kesempatan dan tinggal lagi, itu terserah kamu. Terima kasih, Xianxi. Para remaja itu membungkuk bersama. Mendengar ini, Ye Fan keluar. Siapa? Biksu itu berbalik. Tuan Peri, aku di sini bersama guruku. Ye Fan berteriak keras. Itu baru dimulai setengah bulan kemudian, kamu datang terlalu awal. Rumahku terlalu jauh. Aku berjalan sejauh itu. Aku berjalan selama setengah tahun. Aku takut akan keterlambatan. Aku juga meminta Tuan Peri untuk merasa kasihan. Ye Fan hanya mengamati sebentar, dan merasa bahwa hati biksu itu tidak terlalu keras, dan sebagian besar mampu menampung. Ini tidak sesuai. Wajah Ye Fan tulus, memberitahu cara mengumpulkan koin, bahkan mengemis, mengarungi pegunungan dan sungai, berjalan ribuan mil, dan berjalan selama lebih dari setengah tahun sebelum menemukan tempat ini dengan susah payah. Tuan Peri yang disebut ini tidak terlalu tua, tetapi pada usia 27 atau 80, hatinya memang sangat lembut.
Melihat pakaian dan tanah Ye Fan yang compang-camping, dia akhirnya menghela nafas dan mengangguk dan berkata, kamu ikut dengan mereka. Ye Fan berterima kasih dengan cepat. Ketika mereka memasuki Gua Jiang bersama para remaja itu, semua gunung peri berwarna ungu, tampak kabur, dan istana-istana itu duduk di puncak gunung. Mereka sangat halus dan mempesona. Langit Gua Jiang ini lebih kuat dari reruntuhan roh langit Gua Lingsu. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk diam-diam. Tempat ini benar-benar luar biasa. Berjalan ke kedalaman Gunung Xianshan, vegetasinya makmur, ada banyak ramuan, dan napas yang jelas mengalir ke arah wajah. Kamu Fan dan para remaja itu menetap dan tinggal di dekat hutan bambu. Ada beberapa rumah kayu di sini, yang diperuntukkan bagi para tukang. Para murid umumnya tidak datang ke sini. Setelah tiba di sini, Ye Fan menjadi tenang secara bertahap, jika dia masih bisa ditemukan dengan cara ini, maka dia hanya bisa mati keras. Sebagian besar aku punya sesuatu dalam diriku yang bisa dirasakan dan dilacak oleh mereka. Ye Fan pertama kali mengesampingkan blok tembaga hijau. Harta karun misterius ini tidak dikenali oleh banyak biarawan di tangannya. Apakah, Dao Jing? Ini juga tidak mungkin, selama dia tidak mengoperasikan metode mistik, lautan emasnya yang pahit akan diam, seperti besi dewa, tanpa ombak, yang sulit bagi orang luar untuk merasakan. Apakah, sumber, ini membocorkan keberadaan saya? Seharusnya tidak. Ye Fan bingung, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli berapa banyak, mari kita perbaiki, sumber, ini terlebih dahulu. Dalam beberapa hari ke depan, hutan bambu ini sangat tenang, tidak ada orang luar yang mengganggunya, itu adalah tempat yang sangat cocok untuk latihan spiritual. Ksatria yang kuat dari keluarga Jiang tidak menemukannya. Ye Fan mulai menyaring, sumber, memegangnya dengan kuat di telapak tangannya setiap kali, peleburan dengan hati-hati, hanya sedikit sehari, dia takut terlalu keras, semua energi vital dalam, sumber, mengalir keluar, memicu gelombang kekuatan, ditemukan. Pada hari ke-6, ketika bulan kosong, Ye Fan memperbaiki sejumlah kecil, sumber. Pada saat itu, Laut Pahit Emas tiba-tiba mengirimkan gelombang tsunami, dan momentumnya mengerikan. Dia berhenti dengan cepat dan menyembunyikan, sumber. Ini benar-benar masalah. Fisik khusus membuatnya sedikit tidak berdaya. Dia pikir dia bisa mengendalikannya, tapi dia masih membuat suara mengerikan ketika dia menerobos. Visi Laut Pahit terlalu menakjubkan. Sepotong, sumber, ini sepertinya tidak sepenuhnya disempurnakan, itu hanya dapat dilanjutkan ketika kamu meninggalkan sini. Tetapi panennya tidak kecil. Pada saat ini, Laut Pahit Emas adalah lingkaran besar lain, dan ada 8 pola spiritual di dalamnya yang membungkus lautan Laut Pahit. Ye Fan menciumnya menjadi bagian sebelumnya dari jerawat Iron Gold, terus marah di blok tembaga hijau, dan berulang kali mengukir pola Dao. Keesokan harinya, ketenangan pecah, dan beberapa biksu muda datang ke sini dan menemukan Ye Fan. Kamu pengemis kecil itu. Keheranan dari wajah beberapa orang adalah murid Xiang Dongtian yang bertemu beberapa hari yang lalu, tetapi Li Xiaoman tidak ada di antara mereka. Kemarin, Ye Fan membuat suara keras. Beberapa biksu datang untuk menyelidiki dan tidak menemukan apapun di malam hari. Orang-orang ini juga keluar untuk melihatnya di pagi hari karena penasaran. Bagaimana kamu memasuki Gua Jiang kami? Apakah kamu datang untuk menemukan Li Sister? Beberapa orang sangat terkejut dan tidak berharap melihat Ye Fan di sini. Kepalamu Xiang Dongtian bertemu denganku, mengatakan bahwa bakatku luar biasa, dan aku harus menerimaku sebagai murid. Ye Fanshun membodohi. Secara alami, beberapa orang tidak akan percaya bahwa mereka semua terlihat buruk, dan salah seorang wanita berkata dengan suara yang dalam, pengemis kecil, wajahmu benar-benar tebal. Saat itu, seorang pria parubaya muncul di hutan bambu, berputar di sini beberapa kali, dan kemudian berhenti, berkata, saya merasakan nafas, sumber. Aku telah melihat Shih Huzu. Beberapa murid muda dengan cepat memberi hormat. Ye Fan terkejut, orang ini terlalu sensitif, sumbernya telah disegel olehnya, tapi itu masih terasa. Kamu tidak perlu membayar banyak kesopanan. Pria parubaya ini memiliki kulit kemerahan dan rambut hitam, tetapi matanya sangat berubah-ubah, yang agak tidak konsisten dengan usia penampilannya. Usia sebenarnya dari orang ini mungkin lebih dari 70 atau 80 tahun. Ye Fan diam-diam berspekulasi bahwa ini adalah orang kuat yang mengerikan. Pada kamu. Dia menatap Ye Fan sekilas. Sudah melihat senior, Ye Fan memberikan hadiah. Apakah kamu bukan muridku Xiang Dongtian? Tidak. Orang setengah baya tidak bergerak, dan muncul di depan Ye Fan dalam sekejap, seolah berjalan melalui ruang, menggenggam pergelangan tangan Ye Fan. Senior, kamu. Ye Fan terkejut, berpikir dia akan memulai. Fisikmu. Pria parubaya ini menunjukkan ekspresi terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jelas dia tahu banyak dan membuat penilaian dalam sekejap. Pada saat sekarang, Ye Fan sangat gugup. Untungnya, lautan pahitnya sudah mati, dan lautan yang pahit menyegel lautan emas yang pahit, seolah-olah telah menjadi tempat yang mati ketika pria parubaya menjelajah di sana, ia tidak menemukan keganjilan. Ini mengejutkan hati Ye Fan, di bawah keadaan penyembunyian, bahkan master seperti itu mencobanya dan disembunyikan. Apakah Anda memiliki sumber pada Anda? Pria parubaya itu bertanya. Ye Fan melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dan mengeluarkan kotak kayu kecil dan berkata, saya tidak tahu apakah ini sumber, tetapi sesuatu yang keluarga saya telah turunkan. Pria parubaya itu membuka kotak kayu dan melirik, berkata, ya, itu sumbernya. Meskipun tidak murni, itu juga sangat jarang. Aku ingin tahu apakah kamu rela memotong cinta. Ini.
Kamu tidak bisa berlatih, sumber, ini tidak berguna bagimu, kamu bisa yakin, aku tidak akan pernah membiarkanmu kalah, jika kamu mau bertukar, kamu akan memiliki kekayaan yang 10 generasi tidak bisa habiskan. Namun, saya tidak ingin mengubahnya. Ye Fan menunjukkan ekspresi malu. Memasuki Gua Lingsu, meskipun dia sementara menyingkirkan para kesatria keluarga Jiang, dia tidak berharap untuk mengekspos, sumber, www.mtnovel.com ini membuatnya merasa tak berdaya, tetapi tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar enggan untuk bertukar? Pria parubaya itu bertanya, ekspresinya tenang, dan dia tidak membuat orang kewalahan. Aku. Lupakan saja, aku tidak akan dipaksa oleh pria yang kuat. Ini hanya sepotong kue. Ini bukan apa-apa bagiku. Bagaimanapun, dia berbalik dan hanya mengambil beberapa langkah, benar-benar menghilang di depan semua orang. Hati Evan, ini pasti master. Pengemis kecil tidak bisa berpikir kamu memiliki, sumber, di tubuhmu, bahkan sepotong kecil, sumber, lebih berharga daripada elisir. Beberapa pria dan wanita muda semua menunjukkan warna yang berbeda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Ye Fan memiliki semangat padanya. Beberapa orang secara alami memiliki hati yang didambakan. Kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu, pengemis kecil, apakah kamu tahu siapa orang itu tadi? Tetapi dia adalah penguasa kedua Xiang Dongtian, tetapi dia telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia lebih kuat dari beberapa leluhur. Berikan padanya untuk membentuk hubungan yang baik dengan karakter-karakter ini, manfaatnya tidak akan berakhir. Beberapa pria dan wanita muda menetapkan kondisi satu demi satu, dan Ye Fan tidak setuju untuk mendapatkan sumber ini. Baru beberapa orang pergi, Ye Fan bergumam, meskipun aku untuk sementara waktu menghindari para kesatria keluarga Jiang, tetapi mengekspos, sumber, aku tidak tahu apakah akan ada masalah. Setelah setengah jam, Li Xiaoman muncul di hutan bambu, dan para pria dan wanita muda yang baru saja pergi ditemani. Li Xiaoman tidak bertanya pada Ye Fan mengapa dia muncul di sini, dia berkata pelan, kamu Fan, kamu tidak bisa berlatih, tidak ada gunanya menahan, sumber, ini, bagaimana saya bisa menukarnya dengan fuse ke-10. Ye Fan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, berkata, aku tidak akan berubah. Bab 90 pergi jauh tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah tempat yang sunyi. Hampir tidak ada murid di sini pada hari kerja. Ada beberapa rumah kayu kecil yang bertebaran di hutan bambu hijau, yang semuanya digunakan untuk tukang. Angin sepoi-sepoi bertiup, seluruh hutan bambu berayun dengan lembut, dedakunan bambu hijau mengeluarkan suara gemerisik, dan udara segar berhembus di wajah. Pakaian putih Li Xiaoman berkibar lembut dengan angin, seluruh orang tampak anggun dan berdebu, rambutnya hitam dan lebat, kulitnya seperti batu giok, matanya seperti air, dan dia menatap Ye Fan, berkata, kamu manusia, sumbernya ada di dalam kamu tidak ada gunanya di tangannya. Meskipun aku hanya manusia biasa, tapi aku juga tahu nilai dari hal semacam ini. Kamu adalah pembudidaya abadi, dan kamu semua sangat menghargainya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa benda ini tidak berguna bagiku? Ye Fan menimbang, sumber, di tangannya. Tertawa ringan, ini mengandung banyak esensi kehidupan, saya pikir untuk kehidupan yang fana dan berkepanjangan bukanlah masalah. Kamu buang-buang waktu menggunakan kehidupan untuk memperpanjang hidup. Para pria dan wanita muda di sebelah mereka semua menunjukkan warna-warna yang tidak menyenangkan. Jika kamu ingin meningkatkan Shou Yuan dan membuat tubuhmu kuat, sebenarnya ada banyak cara untuk menggunakan sumber ini untuk beberapa cairan herbal. Ya, jika kamu rela melepaskan sumber ini, kami tentu akan memuaskanmu. Para pria dan wanita muda semuanya mengatakan bahwa sumber ini terlalu menggoda bagi mereka, dan mereka ingin sekali menukar itu. Maaf, saya tidak ingin bertukar. Apa yang Anda katakan, saya tidak tertarik. Lagi pula, Anda Fan tidak bisa bertukar, sumber, dan menolak secara langsung. Semua pria dan wanita muda mengubah warna mereka. Bagi mereka, sumber, sangat penting. Itu ada di tangan manusia. Jika mutiara itu berdebu, itu adalah limbah. Mereka ingin mengambilnya sendiri. Li Xiaoman berdiri di sana dengan tenang, pakaian putihnya berkibar dan rambutnya menari-nari dengan angin, berkata, kamu tidak tahu apa artinya bagi manusia untuk memiliki sumber, itu bukan kekayaan, itu hanya akan membawa bencana bagimu, Anda hanya orang biasa, dan Anda tidak dapat menyimpannya sama sekali. Apakah kamu masih ingin menyambarnya? Ye Fan menyingkirkan Yuan, dan memandang beberapa orang di depan. Terlepas dari penampilan acuh tak acuh Li Xiaoman, semua yang lain tampak buruk, menatap Ye Fan sejenak. Baru saja Master kedua Xiang Dongtian tidak membanjiri orang, apakah Anda masih ingin meraihnya? Kata-kata Li Xiaoman tidak memiliki gelombang sedikit pun, mengatakan, Anda memiliki sepotong sumber, bukan lagi rahasia. Setelah berita bocor, bahkan jika aman untuk sementara waktu, akan sulit untuk mengatakan tentang keselamatan di masa depan. Maksudmu, aku hanya bisa memilih untuk bertukar. Li Xiaoman mengangguk dan berkata, tukar dengan Immortal Cultivator. Sejak saat itu, Anda akan memiliki penggunaan seumur hidup yang tak ada habisnya, dan Anda tidak akan pernah harus bepergian lagi. Anda dapat merasa nyaman dan menjadi orang kaya. Kekuatanmu tidak terlalu dalam, aku takut esensi kehidupan yang terkandung dalam sumber ini bukanlah sesuatu yang bisa kau perbaiki. Melihat nada suara Ye Fan sepertinya longgar, beberapa orang di sebelahnya berbicara satu demi satu. Meskipun aku tidak bisa memperbaikinya secara langsung, aku bisa memberikannya kepada guru di gerbang. Tepat sebelum itu, senior mencontohkan keterampilan, tetapi itu adalah master kedua saya di Xiang Dongtian. Setelah saya membantu Li Shimei mendapatkan kembali masa mudanya.
Hari ini, jika Li Ximei dapat menyajikan sumber ini, itu pasti akan lebih dihargai. Saya juga bisa lebih dekat, senior, dengarkan ajarannya. Ye Fan tersenyum dan diam saja, menatap Bruce Lee. Ya, aku benar-benar ingin memberikan sumber ini kepada senior itu. Li Xiaoman melihat dengan tenang, dengan lembut mengumpulkan rambutnya di depan dahinya, dengan tenang menatap Ye Fan, berkata, aku tidak akan berhutang apapun padamu, dan aku akan membuatmu merasa puas. Ye Fan menggelengkan kepalanya, tersenyum dengan lembut, dan berkata, seperti kamu di masa lalu. Li Xiaoman tidak membantah. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan menatap Ye Fan, berkata, aku tahu kamu percaya diri dan mampu, dan kamu tidak mau menjadi manusia, tetapi ini masalahnya. Fisikmu tidak bisa dipraktikkan, kamu hanya bisa melakukannya orang biasa. Saya harap Anda bisa menjadi makhluk fana dengan ketenangan pikiran, jangan terlalu banyak berpikir, sadar, dan melepaskan fantasi yang tidak realistis itu. Sumber, benar-benar tidak berguna untuk Anda. Terima kenyataan dan jadilah orang biasa. Semacam kebahagiaan. Sepertinya kita tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Ye Fan tidak banyak bicara. Orang-orang selalu berjuang ke atas. Li Xiaoman berkata sedikit, peri dan semuanya adalah dua dunia. Peri dan semuanya adalah dua dunia. Ye Fan tersenyum dan berkata dengan santai, siapa yang bisa mengatakan hal-hal masa depan dengan jelas, mungkin aku juga akan muncul di jalanmu, dan jangan sengaja ditangkap olehku ketika saatnya tiba orang biasa ini melebihi. Di samping, beberapa murid muda Xiang Dongtian menunjukkan warna aneh mereka merasa bahwa percakapan di antara keduanya memiliki selera khusus, yang tidak sesederhana tetangga mereka, terutama Ye Fan sama sekali tidak seperti anak berusia 11-2 tahun. Bagaimanapun, aku tidak akan melepaskan sumber ini, silakan kembali. Ye Fan mengulurkan tangan dan memberi isyarat menyambut, dan menyerahkannya langsung. Kamu. Beberapa murid di Xiang Dongtian tidak terlihat sangat baik. Li Xiaoman berbalik dan memandang Ye Fan sebelum pergi, mengatakan, terima kenyataan lebih awal dan menjadi orang biasa. Tiba-tiba, ada kekacauan di luar gua Xiang, dan ada seruan teriakan, dan kemudian cabernet menebas langit, dan seorang biarawan bertempur di kejauhan. Ayo pergi dan lihat. Beberapa murid muda di hutan bambu hijau bergegas keluar. Hati Ye Fan tiba-tiba melonjak. Seseorang mendobrak gerbang gunung. Dia langsung memikirkan ksatria keluarga Jiang. Dia memutuskan untuk bersembunyi di kerumunan untuk melihat dan mempersiapkannya lebih awal. Pada saat ini, ada kerusuhan di Gua Xiang, dan banyak biarawan bergegas menuju gerbang gunung. Ketika Ye Fan tiba di sini, dia menemukan bahwa beberapa orang telah terluka parah dan dibawa kembali. Siapa yang begitu berani untuk menyelinap ke Gua Xiang saya? Setelah ketahuan, dia masih berkelahi. Adalah seorang ksatria yang kuat, menunggang binatang buas yang mengerikan, kehilangan 5 master Xiang Dongtian kami berturut-turut, hampir menerobos, dan sekarang dihentikan oleh paman guru kita. Setelah mendengarkan diskusi semua orang, Ye Fan hampir yakin bahwa ksatria keluarga Jiang telah menemukannya di sini. Ini benar-benar hantu. Ini membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, ada ledakan sorakan di depan, dan seseorang berteriak, Tuan Paman Zu benar-benar kuat dan menangkap ksatria yang mengerikan itu. Seorang lelaki paruh baya berumur 36 atau 7 tahun berjalan dalam kehampaan dan berjalan kembali dengan santai. Itu adalah penguasa kedua Xiang Dongtian. Belum lama ini, Ye Fan melihatnya, pada saat ini ia akan menjadi seorang barbar dan koma. Ksatria membawanya kembali dan melemparkannya ke tanah, berkata, pertama, masukkan dia ke penjara batu. Sudah waktunya untuk pergi, Xiang Dongtian banyak membantu saya, yang terbaik adalah menjaga kentang panas ini selama beberapa hari lagi. Ye Fan dapat membayangkan bahwa ketika Xiang Dongtian tahu identitas ksatria, dia akan menyesalinya. Ye Fan berjalan keluar dari gerbang gunung Xiang Dongtian, berlari dengan cepat, dan bergegas keluar dari pegunungan. Tetapi pada saat ini, beberapa orang memperhatikan kepergiannya, saling melirik, dan mengejar pada saat yang sama. Jika aku bisa lolos dari bencana ini, aku akan menemukan tempat yang tenang untuk berlatih dengan baik. Ye Fan menemui serangkaian peristiwa, ingin menjadi lebih kuat, dan dia merindukan kekuatan yang tak tertandingi. www.mtnovel.com Saat berlari setelah keluar selama puluhan tahun, Ye Fan secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah. Seseorang mengikutinya dengan kecepatan tidak lebih lambat darinya. Dia akan menyusul. Tiba-tiba di dalam hatinya, dia bergegas ke hutan batu yang kacau, bersembunyi di balik batu besar, dan melihat ke belakang. Itu dia. Umur pendatang bisa 26 atau 7 tahun. Dia adalah salah satu saudara Li Xiaoman. Dia masih memikirkan, sumbernya, belum lama ini. Kecepatannya sangat cepat, dan dia memasuki hutan batu dalam sekejap mata. Aku melihatmu, keluar. Tinggalkan, sumber, aku akan memberimu jalan. Tentu saja aku ingin merebut, sumberku. Ye Fan tidak bertindak gegabah setelah bersembunyi di balik batu. Kekuatan orang ini tidak lemah, kalau tidak mungkin untuk menyusulnya. Bahkan jika dia mendapatkan sumber, dia pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Karena itu yang terjadi, lebih baik untuk lebih dulu. Ye Fan membuat keputusan. Jangan keluar lagi, setelah aku tahu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu jalan. Orang ini sangat berhati-hati. Dia merasa kecepatan Ye Fan terlalu cepat, dan dia hampir menyingkirkannya. Sebagai manusia, ini jelas tidak normal. Ketika orang ini berbalik ke batu besar, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, langsung menusuk ke kosongan, dan suara, sikat, lewat. Poof. Darah terciprat, kepala berguling ke bawah, dan kaki berdarah. Tubuh tanpa kepala itu tingginya lebih dari 2 meter, dan kemudian jatuh ke tanah dengan letupan.
Ye Fan menarik buku emas itu, saat itu wajahnya berubah, dan beberapa sosok muncul di belakang, mendekat dengan cepat. Dia melirik dengan tergesa-gesa, dan kemudian terbang. Dia tidak tahu apakah ada Bruce Lee di antara orang-orang itu. Gunung-gunung berkembang dan sulit untuk dilihat. Aku harap kamu tidak di belakang. Ye Fan pergi tanpa melihat ke belakang.